Viral. Niat hati membantu. Pemulung muda ini malah bertemu adiknya yang terpisah kini dirawat CEO. Lampu-lampu jalan di kawasan Jakarta Pusat mulai menyala, satu persatu, serupa bintang kota yang redup. Mereka memantulkan bayangan panjang Zaki di atas aspal basah yang dipenuhi sisa debu dan bau bensin. Malam adalah panggung utamanya, saat kota yang kejam dan lelah membuang sisa-sisa kemewahannya ke tempat sampah, dan Zaki, 20 tahun, hadir sebagai pemungut harta karun tersembunyi. Sejak usia 10 tahun, Zaki sudah akrab dengan bau sampah dan kerasnya tuntutan hidup di jalanan. Gerobaknya, sebuah perahu kayu usang yang mengarungi lautan besi dan beton, adalah satu-satunya miliknya, sekaligus saksi bisu perjuangannya. Zaki bukan pemulung biasa. Tubuhnya kurus namun tegap, mencerminkan daya tahan baja yang ditempa kerasnya realitas. Matanya, meski sering terlihat lelah, menyimpan nyala api harapan yang tak pernah padam. Dia bekerja bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk sebuah tujuan tunggal yang diukir di dalam tulang sumsumnya, menemukan Clarin, adiknya. Clarin, yang kini seharusnya berusia sepubah 10 tahun, terpisah darinya 7 tahun lalu. Zaki ingat betul hari itu. Ia, yang sudah lebih dulu kabur dari panti asuhan yang tidak layak, kembali dengan tangan kosong dan hati penuh janji untuk menjemput Clarin. Namun, panti itu kosong, dan Clarin menghilang bagai ditelan bumi. Sejak itu, setiap karung yang ia isi, setiap langkah yang ia ambil di ganggang sempit, adalah sebuah doa yang terselip dalam pencarian. Ia hidup dengan prinsip, selama aku bergerak, selama itu pula harapan untuk bertemu Clarin tetap bernapas. Malam itu, dinginnya udara terasa menusuk kulit, seperti jarum kecil yang mengingatkan bahwa ia sendirian. Zaki mengikat karungnya yang penuh, menyisakan ruang untuk harapan yang mungkin ia temukan di balik tumpukan sampah berikutnya. Satu karung lagi, Zaki. Besok bisa beli nasi pecel yang ada telurnya. Dan mungkin, beli kuota untuk menghubungi Bang Rahmat. Siapa tahu dia punya info baru soal panti asuhan itu. Gumam Zaki, suaranya pelan dan serak karena udara malam. Ia mengarahkan gerobaknya menuju kawasan elit di seberang sungai, tempat sampah-sampah yang berkualitas lebih mudah ditemukan, limbah dari kehidupan yang lebih beruntung. Disinilah kisah Zaki akan mulai bersinggungan dengan kehidupan catur. Sementara Zaki mengayuh gerobaknya menuju utara, di salah satu gedung pencakar langit di kawasan bisnis, Catur, 28 tahun, sedang memandangi kota dari lantai 40. Catur adalah definisi dari kesuksesan yang diukur dengan angka, CEO muda dari Adhikara Group yang bergerak di bidang properti. Ruang kerjanya adalah kanvas minimalis dengan pemandangan gemerlap kota yang ia dominasi. Namun, kekayaan dan kekuasaan yang ia genggam tak sepenuhnya mengisi kekosongan hatinya. 2 tahun terakhir, Catur menjalani hidupnya dengan kesadaran yang mendalam akan ketidakadilan sosial. Hal ini berawal dari sebuah pengalaman pahit yang melibatkan adik perempuannya yang sakit. Setelah adiknya sembuh, Catur memutuskan untuk mendedikasikan sebagian besar kekayaan dan waktunya untuk kegiatan filantropi, terutama yang berkaitan dengan anak-anak jalanan dan kurang mampu. Sore itu, Catur sedang berbicara dengan asisten kepercayaannya, Ibu Ratih. Ratih, pastikan dana untuk program gizi klinik Sinar Harapan sudah cair hari ini juga. Saya ingin mereka segera membeli perlengkapan medis baru, ujar Catur, suaranya tegas namun penuh perhatian. Ibu Ratih mencatat cepat. Sudah Tuan Catur. Semua sudah diurus. Ngomong-ngomong, Anda malam ini akan ke sana lagi. Catur mengangguk, melepaskan dasinya. Ya, saya harus memastikan sendiri. Saya tidak suka hanya mengirim uang. Saya suka melihat dampaknya langsung. Ia berjalan ke jendela, menatap ke bawah. Saya tidak akan pernah lupa, Ratih. Di bawah sana, ada ribuan anak yang tidak seberuntung kita. Dan saya menemukan mawar kecil di antara mereka. Mawar kecil. Itu adalah nama panggilan sayang untuk anak perempuan yang ia temukan setahun lalu, yang ia rawat dengan sepenuh hati di rumahnya, di bawah pengawasan ketat. Anak itu, yang nantinya kita kenal sebagai Clarin, datang ke hidup Catur membawa luka dan trauma, tetapi juga membawa kehangatan yang hilang. Catur sudah memulai proses adopsi legal, berkomitmen penuh untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Clarin, tanpa tahu bahwa wali biologis Clarin, Zaki, kini semakin mendekat.
Mawar kecil hari ini sudah bisa menggambar lagi, Tuan. Ia menggambar mobil Anda dan bunga matahari, lapor Ibu Ratih dengan senyum. Senyum catur mengembang, secerah lampu kota. Bagus. Aku akan pulang cepat malam ini. Tapi sebelum itu, aku akan mampir sebentar ke Sinar Harapan. Catur memutuskan untuk mengunjungi klinik kecil di pinggiran kota sebelum pulang. Keputusan ini, didorong oleh hati nuraninya yang tulus, akan menjadi benang takdir yang mempertemukannya dengan Zaki, dan pada akhirnya, dengan Clarin. Kembali ke jalanan, Zaki sudah berada di kawasan yang lebih ramai. Aroma masakan dari warung-warung pinggir jalan berpadu dengan bau asap knalpot, menciptakan kaktail kehidupan kota yang tak terhindarkan. Langkahnya terhenti di persimpangan jalan kecil menuju pemukiman padat. Biasanya sepi, tapi malam ini ada kerumunan kecil di depan kios rokok yang tutup. Kerumunan itu seolah menjadi magnet bagi mata Zaki, memaksanya mendekat. Aduh, kasihan, Pak. Kedinginan begitu. Terdengar suara seorang ibu. Zaki mendorong gerobaknya pelan ke tepi. Ia melihat kerumunan itu berjarak, seolah takut terkontaminasi oleh masalah. Di tengah kerumunan yang enggan bergerak, tergeletak seorang anak perempuan kurus. Wajahnya pucat pasi, bagai kertas yang lama terendam air, menggigil hebat meski tidak hujan. Pakaiannya lusuh, membalut tulang-tulang yang menonjol. Sudah pingsan. Mana ada yang mau bantu bawa ke klinik? Jauh. Sudah malam juga. Biar saja, nanti juga ada yang urus, kata seorang bapak-bapak acuh tak acuh. Suaranya mencerminkan keputusasaan kolektif yang seringkali melanda ibu kota. Hati Zaki, yang sekeras sekarang terhadap kesulitan dirinya sendiri, luluh seketika melihat anak itu. Wajah anak itu, meskipun kotor dan lemah, memunculkan sebuah resonansi emosi yang kuat di dalam dada Zaki. Sebuah deja vu yang menyakitkan. Ada kemiripan yang samar, sekilas pandang yang melompat mundur ke masa lalu, ke wajah adiknya, Clarin, saat terakhir mereka bertemu. Dia tidak bisa dibiarkan di sini, batin Zaki, menggenggam erat tali gerobaknya. Keputusannya diambil dalam sekejap. Sebuah respons naluriah yang dituntun oleh kemanusiaan murni. Tanpa pikir panjang, Zaki menjatuhkan karung hasil pungutannya. Karung itu ambruk dengan bunyi gemerisik, seolah-olah mengumumkan bahwa misi pencarian saat ini ditunda, digantikan oleh misi penyelamatan. Saya bantu, Bu. Biar saya yang bawa, kata Zaki lantang, memecah keheningan enggan kerumunan itu. Seorang ibu penjual nasi uduk, yang selama ini sering melihat Zaki memulung, sempat melontarkan peringatan tulus. Nanti kau dituduh macam-macam, Nak. Kau pemulung. Bisa saja kau dituduh menculik. Zaki menatap ibu itu. Saya tidak peduli, Bu. Saya hanya melihat seorang anak butuh pertolongan. Saya juga pernah berada di posisi itu. Ia segera menggendong tubuh ringan anak itu dengan hati-hati. Rasanya seperti menggendong sekantong bulu. Bobotnya hampir tidak terasa, menandakan betapa parahnya kondisi gizi anak itu. Tolong awasi karung saya, Bu. Saya harus membawanya sekarang. Dengan langkah cepat dan terarah, Zaki membawa anak itu menuju klinik Sinar Harapan. Tempat yang ia tahu sering didatangi oleh orang-orang baik. Langkahnya terasa berat, namun hatinya seringan kapas. Ia membawa bukan hanya seorang anak, tetapi juga sebuah misteri dan harapan baru yang tak terduga. Di saat yang sama, mobil sedan hitam mengilat milik Catur sedang membelok dari jalan utama menuju klinik yang sama. Sebuah takdir yang rumit, ditenun dari benang emas dan benang lusuh, kini siap menyatukan Zaki, Clarin, dan Catur. Siapapun kamu, Nak, kamu harus selamat, janji Zaki dalam hati, saat ia berlari menembus gerimis halus yang mulai turun, membasahi bahunya dan wajah pucat anak yang ia gendong. Langkah kaki Zaki berpacu dengan denyut jantungnya yang menggema cemas. Udara gerimis senja, yang tadinya terasa dingin, kini terasa hangat oleh keringat yang membasahi pelipisnya. Ia memeluk erat tubuh mungil yang terasa begitu ringkih dalam gendongannya, berusaha memberikan kehangatan dari ketulusan hatinya. Tujuan Zaki sudah di depan mata, klinik Sinar Harapan. Sebuah bangunan sederhana dengan cat yang sudah memudar, tetapi selalu terasa seperti suar di tengah kegelapan bagi kaum yang membutuhkan. Sus, tolong, ada anak pingsan, teriak Zaki saat tiba di depan pintu, napasnya tersengal.
Seorang perawat paruh baya yang ramah, Bu Lastri, dengan sigap membuka pintu. Matanya membesar melihat Zaki yang basah kuyup dan anak perempuan yang tampak tak bernyawa dalam pelukannya. "Ya ampun, Nak, siapa ini? Cepat bawa ke dalam," seru Bu Lastri panik, segera menunjuk ranjang pemeriksaan. Zaki dengan hati-hati meletakkan anak itu. Tangannya yang kasar karena memulung, bergerak lembut merapikan rambut yang menutupi wajah pucat itu. Dokter jaga segera datang dan mulai memeriksa. Ruangan klinik yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara peralatan medis dan gumaman cemas dokter. Demamnya tinggi sekali. "Nak, badannya sangat lemas." "Siapa kamu? Orang tuanya?" tanya dokter itu sambil memasang termometer, ekspresinya serius. Zaki mengambil napas dalam-dalam. "Bukan, Dok. Saya Zaki. Saya menemukannya pingsan di jalanan dekat perempatan. Saya hanya pemulung yang kebetulan lewat." Dokter itu menghela napas, gestur yang syarat makna. Ia pasti sudah sering melihat pemandangan seperti ini. "Baiklah, ini harus segera diinfus dan diberi obat penurun panas. Tapi biayanya," kata biaya melayang di udara, membawa Zaki kembali pada realitas kehidupannya yang keras. Zaki merogoh saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas yang sudah lecek, hasil jerih payah seharian penuh. Uang itu terasa berat dan panas di tangannya. "Ini, Dok, hanya segini yang saya punya sekarang. Tolong dia, Dok. Saya janji besok saya carikan sisanya. Saya akan kembali memulung lebih keras." Bu Lastri, yang menyaksikan adegan itu, berbisik pada dokter. "Tolong, Dok, anak ini tulus. Dia rela menukar seluruh hasil kerjanya." Dokter itu menatap Zaki, matanya melembut. Ia mengangguk. "Kamu tunggu di luar dulu. Ya, Nak, kami akan berupaya semaksimal mungkin." Zaki duduk di kursi tunggu yang dingin. Pikirannya melayang-layang. Ia merutuki dirinya sendiri, karena tidak mampu berbuat lebih. Ia teringat bagaimana dulu Klarin pernah sakit panas, dan ia hanya bisa memberinya air dingin di panti asuhan. Kenangan itu adalah pisau yang mengiris hatinya. Ia berdiri, mendekat ke pintu ruang pemeriksaan, mencoba melihat ke dalam. Ia menyaksikan selang infus ditancapkan di tangan mungil anak itu. Cairan bening itu adalah elisir kehidupan yang sangat ia harapkan. Tak lama kemudian, anak itu mengerang pelan, lalu membuka matanya sedikit. Mata yang bening, penuh ketakutan, dan, ya, sangat familiar. Tangan Zaki refleks memegang kusen pintu. Dia sadar. "Dok," bisik Bu Lastri senang. Anak itu menatap sekeliling dengan pandangan kosong, lalu tatapannya jatuh pada Zaki yang berdiri di ambang pintu. "Kamu siapa?" bisik anak itu dengan suara yang sangat lemah, nyaris tak terdengar, selembut bisikan angin malam. Zaki melangkah masuk perlahan, berhati-hati agar tidak menimbulkan guncangan. "Namaku Zaki. Aku yang membawamu ke sini. Aku akan memastikan kamu baik-baik saja." Suara Zaki terdengar lembut dan meyakinkan. Sebuah melodi yang asing di telinga anak yang terbiasa mendengar bentakan jalanan. "Siapa namamu?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya lagi, seolah pertanyaannya terlalu berat untuk dijawab. Trauma adalah tembok tinggi yang mengelilingi jiwanya. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah berhenti tepat di depan klinik. Pintu klinik terbuka, dan aura kekuasaan masuk bersama aroma parfum mahal dan hembusan udara dingin dari luar. "Tuan Catur," seru Bu Lastri terkejut, segera menghampiri pria yang baru masuk itu. Zaki menoleh. Ia melihat sosok jangkung, mengenakan jas mahal yang terlihat sempurna, bahkan di tengah gerimis senja. Sosok itu adalah Catur, CEO muda Adhikara Group, yang ia tahu dari berita-berita di televisi yang diputar di warung makan. Pria yang memancarkan gravitas yang begitu jauh dari dunia Zaki. "Bagaimana keadaan klinik malam ini, Bu Lastri?" tanya Catur, suaranya tenang, namun memiliki resonansi yang menguasai ruangan. Bu Lastri menjelaskan situasi darurat itu dengan cepat. "Malam ini ada kasus darurat, Tuan Catur. Anak ini ditemukan pingsan oleh seorang pemuda pemulung yang sangat baik hati." Bu Lastri melirik Zaki yang berdiri di samping ranjang. Catur menoleh.
menatap Zaki dari ujung rambut yang basah hingga sepatu bot lusuh. Ia kemudian memfokuskan pandangannya pada anak di ranjang. Seketika, ekspresi Catur yang tadinya profesional berubah menjadi sesuatu yang lebih personal, tersentuh oleh kerentanan anak itu. Dokter menghampiri Catur. "Tuan Catur, anak ini perlu penanganan yang lebih intensif di rumah sakit besar. Kami tidak punya fasilitas yang memadai untuk menangani infeksi parunya yang ringan ini. Kami hanya bisa menstabilkan demamnya." Wajah Catur mengeras, mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Ia segera mengambil ponselnya. "Siapkan ambulans sekarang. Saya akan membawanya ke Royal Hospital. Semua biaya, saya yang tanggung. Tidak ada penundaan." Nada bicaranya kini adalah perintah yang tak terbantahkan. Zaki terkejut, seolah disambar petir di tengah gerimis. Ia maju selangkah. Pria asing ini, yang baru 5 menit berada di sini, bertindak lebih cepat dan tegas daripada siapapun. "Tunggu, Tuan," ujar Zaki, keberaniannya mencuat dari kedalaman hatinya. "Saya yang menemukannya. Saya akan menemaninya." Catur menurunkan ponselnya, menatap Zaki, matanya tajam namun tidak menghakimi. "Kamu pemulung yang menolongnya?" "Ya, Tuan. Saya Zaki," jawabnya mantap. "Saya hanya ingin memastikan dia selamat. Dia sendirian di jalanan." "Niatmu mulia, Zaki." "Sangat mulia," puji Catur. "Tapi dia butuh perawatan terbaik. Royal Hospital adalah tempatnya. Kamu tidak bisa masuk ke sana tanpa biaya." "Saya tahu, Tuan. Tapi saya harus memastikan dia baik-baik saja. Saya merasa ada ikatan," kata Zaki, mengakui perasaan aneh yang mengikatnya pada anak itu. Catur tersenyum. Senyum yang meredakan ketegangan di antara perbedaan kelas sosial mereka. "Saya Catur. Dan saya menghargai hatimu. Saya sudah berjanji, anak ini akan selamat. Kamu ikut. Saya akan pastikan kamu bisa melihatnya. Saya akan memastikan kamu menjadi orang pertama yang ia lihat saat dia pulih." Itu janji seorang Catur Adhikara. Janji itu adalah batu pijakan yang kokoh. Dalam kebingungan yang bercampur rasa lega dan takjub, Zaki mengangguk. Ia melihat anak itu dimasukkan ke dalam tandu oleh petugas ambulans yang baru tiba. Zaki masuk ke dalam mobil mewah Catur. Mobil yang begitu sunyi dan harum, terasa asing bagai berada di dunia lain. Ia hanya menatap ke depan, memegang erat-erat foto Clarin yang lusuh di saku celananya. Saat ia menatap wajah anak yang terbaring lemah di ambulans yang melaju di depannya, entah mengapa, tanda lahir samar di bawah telinga kirinya, yang kini terlihat jelas karena rambutnya tersibak, memanggil kenangan lama Zaki dengan suara bisikan yang kuat. "Itu dia." Hati Zaki berbisik. "Tanda yang sama. Tanda yang kumiliki. Tanda yang dimiliki Clarin." Zaki, pemulung yang membawa gerobak berisi sampah, kini sedang mengejar takdirnya sendiri, yang dijemput oleh CEO tampan dalam mobil mewah menuju rumah sakit paling megah di kota. Perjalanan itu adalah perjalanan dari dunia lumpur menuju dunia langit, yang disatukan oleh seutas benang takdir bernama cinta persaudaraan. Mobil mewah Catur meluncur mulus, membelah hiruk-pikuk jalanan malam Jakarta. Di dalam keheningan yang mahal itu, Zaki merasa seperti ikan yang terdampar di atas karpet beludru. Ia duduk di jok belakang, menatap refleksi dirinya di kaca jendela. Seorang pemuda dengan pakaian bersih yang dipinjamkan Catur saat mereka berhenti sebentar di pos keamanan, namun matanya masih membawa debu jalanan. Kontrasnya begitu menyakitkan, namun fokusnya tetap pada ambulans di depan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di Royal Hospital, sebuah istana kaca dan baja yang menjulang angkuh, tampak seolah-olah menertawakan segala bentuk kekurangan. Zaki merasa seperti memasuki dimensi lain. Perawat dan dokter yang sigap menyambut kedatangan anak itu dengan tergesa-gesa, di bawah arahan langsung dari Catur. "Siapkan kamar VIP terbaik. Hubungi spesialis paru Dr. Hartono segera," perintah Catur kepada perawat kepala. Suaranya tenang dan mutlak, seperti seorang raja yang mengeluarkan titah. Zaki hanya bisa berdiri terpaku di lobi marmer yang berkilauan. Lantai itu terasa dingin di telapak kakinya, jauh berbeda dari hangatnya aspal jalanan. Seorang petugas keamanan mendekatinya, tatapannya penuh curiga. "Maaf, Mas. Anda siapa dan sedang apa di sini?" tanya petugas itu,
Nadanya menuntut penjelasan. Sebelum Zaki sempat menjawab, Catur, yang melihat interaksi itu, segera menghampiri. Ia berdiri di antara Zaki dan petugas keamanan, seperti benteng yang tak tergoyahkan. Dia adalah tamu saya. Dan dia adalah orang yang menyelamatkan nyawa anak itu. Jangan ganggu dia, ujar Catur. Tatapannya menembus petugas itu. Berikan dia akses penuh. Dia akan menunggu di ruang tunggu VIP. Petugas itu segera meminta maaf dan menunduk hormat. Perlakuan itu adalah sihir kekuasaan Catur. Zaki merasa tertolong, namun juga semakin menyadari jurang yang memisahkan mereka. Terima kasih, Tuan Catur, kata Zaki pelan. Catur menepuk bahu Zaki, sebuah sentuhan persahabatan yang langka dari seorang CEO. Saya sudah bilang, saya menghargai hatimu, Zaki. Kamu boleh memanggil saya Catur saja. Tidak usah seformal itu. Kita berdua punya tujuan yang sama malam ini, keselamatan anak itu. Catur kemudian bergegas menyusul anak itu ke ruang perawatan. Zaki diarahkan ke ruang tunggu VIP yang mewah, dilengkapi sofa kulit lembut dan aromaterapi yang menenangkan. Ruangan itu terasa seperti kepompong sutra, menjauhkannya dari segala kekejaman dunia luar. Di sana, ia berusaha menenangkan dirinya. Tetapi pikiran tentang tanda lahir di bawah telinga anak itu terus berputar seperti piringan hitam usang di kepalanya. Setelah hampir 2 jam yang terasa seperti setahun, Catur keluar dari ruang perawatan. Wajahnya menunjukkan kelegaan yang tipis. Kondisinya sudah stabil. Demamnya sudah berhasil ditekan. Infeksi paru-parunya tidak terlalu parah, tapi dia sangat kekurangan gizi dan dehidrasi berat. Dokter bilang dia kuat, seperti bunga yang tumbuh di celah batu. Jelas Catur, sambil menyerahkan segelas air mineral kepada Zaki. Syukurlah, Catur, ucap Zaki, tanpa sadar ia menggunakan nama panggilan yang lebih santai. Ia segera meralat, maksud saya, Tuan Catur. Catur tertawa kecil. Panggil Catur saja, Zaki. Sekarang, dia sudah dipindahkan ke kamar VIP agar bisa dipantau intensif. Kamu mau melihatnya? Jantung Zaki berdesir kencang. Ini adalah kesempatan emas untuk memuaskan keraguan dan keyakinan hatinya. Ya, Tuan Catur, saya mohon. Catur mengangguk, lalu membawa Zaki masuk ke sebuah kamar yang lebih mirip suite hotel mewah. Lampu temaram menyelimuti ruangan. Anak itu terbaring di tempat tidur besar. Wajahnya kini terlihat lebih bersih, pucatnya berkurang, dan napasnya teratur. Selang infus terpasang di tangannya. Zaki melangkah mendekat, perlahan, seolah takut mengganggu ketenangan anak itu. Ia berdiri di sisi ranjang. Di bawah cahaya yang lebih jelas, ia melihat wajah itu lebih detail. Bentuk tulang pipinya, lekuk bibirnya yang tipis, dan terutama, saat rambutnya yang ikal tersingkap sedikit, ia melihat dengan sangat jelas tanda lahir berwarna coklat muda, persis di bawah lipatan telinga kirinya. Air mata Zaki mendadak mendesak keluar, membanjiri matanya. Itu bukan sekadar kemiripan. Itu adalah cetakan memori yang tak mungkin salah. Ayahnya selalu bercanda, mengatakan bahwa tanda lahir itu adalah cap persaudaraan yang sama, yang dimiliki juga oleh Zaki di tempat yang sama, meski milik Zaki lebih samar. Clarin, lirih Zaki, kali ini namanya keluar dengan kepastian yang menusuk. Suara itu adalah paduan antara rindu, sakit, dan syukur yang tak terkira. Catur, yang berdiri di belakangnya, mendengar gumaman itu. Kamu menyebut nama Clarin lagi. Kenapa kamu begitu yakin? Zaki berbalik, matanya merah. Ia mengeluarkan dompet lusuhnya, sebuah benda peninggalan terakhir dari masa lalunya yang utuh. Ia menarik keluar foto kecil yang sudah buram dan terlipat di berbagai tempat. Itu adalah foto lama Zaki dan Clarin saat mereka masih kecil. Lihat, Catur. Ini adik saya, Clarin, kata Zaki, menyodorkan foto itu dengan tangan gemetar. Dan ini. Ia menunjuk ke arah tanda lahir di bawah telinga anak yang sedang tidur itu. Ini adalah tanda lahir yang sama, yang ada di setiap memori saya. Saya sudah mencarinya selama 7 tahun. Dia Clarin. Dia adik saya. Catur mengambil foto itu. Ia membandingkan foto buram di tangannya dengan wajah anak di ranjang. Kemiripan wajahnya cukup kuat. Ditambah lagi,
Tanda lahir itu. Ini tidak mungkin kebetulan, gumam Catur, matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang dalam. Tapi, Zaki, saya harus jujur. Anak ini, saya temukan setahun lalu di panti asuhan ilegal yang terbengkalai. Dia tidak mau bicara. Dia sangat trauma. Saya sudah berusaha mencari identitasnya, tapi nihil. Saya merawatnya, memberinya nama panggilan Mawar Kecil, dan saya sudah memulai proses adopsi untuk melindunginya. Pengakuan Catur bagai hujan es di atas api harapan Zaki. Kekayaan Catur, statusnya sebagai calon ayah angkat, dan jurang sosial yang membentang, terasa seperti tembok tebal yang tak mungkin ia tembus. Jadi, Tuan Catur, Anda adalah walinya sekarang? Tanya Zaki, suaranya tercekat. Secara hukum, ya. Karena dia tidak memiliki identitas. Saya adalah pelindungnya. Saya tidak bermaksud mengambilnya, Zaki. Tapi dia sudah seperti anak saya sendiri. Saya ingin yang terbaik untuknya. Jawab Catur, nada suaranya lembut, namun tegas. Sekarang kamu muncul, membawa sebuah kebenaran yang mengguncang. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia adalah Clarin? Bukan sekadar mirip. Zaki menatap mata Catur, mata seorang CEO yang penuh perhitungan, namun juga mata seorang pelindung yang tulus. Saya mengerti, Catur. Saya tahu ini sulit dipercaya. Saya tidak punya harta, tidak punya bukti dokumen apapun. Tapi saya punya darah yang sama. Saya punya memori. Dan saya punya satu permintaan. Lakukan tes DNA. Itu satu-satunya cara. Dan saya siap melakukannya sekarang juga. Catur menatap Zaki lama, membaca ketulusan yang membakar di mata pemulung muda itu. Ia melihat tekad, bukan keserakahan. Catur mengangguk. Sebuah keputusan yang diambil dari pertimbangan nurani, bukan hanya logika bisnis. Baiklah, Zaki. Kita lakukan tes DNA. Tapi, sampai hasilnya keluar, kamu harus mengerti. Aku adalah walinya. Dan aku akan menjamin keamanannya di sini. Kamu boleh menjenguk, tapi dengan pengawasanku. Dan dia, bagiku, masih Mawar Kecil. Saya mengerti, Catur. Saya berterima kasih. Saya hanya ingin dia tahu, bahwa ada kakaknya yang tidak pernah berhenti mencarinya. Ujar Zaki, hatinya sedikit terobati. Malam itu, di kamar VIP yang mewah, seorang pemulung dan seorang CEO sepakat berbagi satu tujuan, mengungkap kebenaran demi seorang anak perempuan yang terbaring lemah. Kisah ini bukan lagi tentang penyelamatan dari penyakit, melainkan penyelamatan dari takdir yang terpisah. Zaki tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai, dan tantangan terbesarnya bukan lagi mencari botol bekas, melainkan merebut kembali ikatan darah dari tangan sang takdir. Pagi datang membawa cahaya yang tajam, menyelimuti Royal Hospital dalam kemewahan steril. Keputusan untuk melakukan tes DNA telah membuka babak baru yang penuh ketidakpastian bagi Zaki. Setelah memberikan sampelnya di laboratorium rumah sakit atas fasilitas penuh dari Catur, kini ia hanya bisa menunggu, sebuah proses yang terasa seperti menanti putusan palu pengadilan takdir. Catur, menepati janjinya, memastikan Zaki mendapat akses tanpa hambatan ke area VIP. Bahkan, ia mengatur agar Zaki diizinkan menunggu di ruang staf dekat kamar Clarin, tempat yang lebih sederhana dibanding ruang tunggu mewah, tetapi tetap terasa asing bagi Zaki. Aku sudah bicara dengan kepala perawat. Kamu bisa menunggu di sini. Aku harus pergi sebentar ke kantor. Ada beberapa dokumen mendesak yang harus kuselesaikan, tapi aku akan kembali secepatnya, ujar Catur, menyerahkan kartu akses sementara kepada Zaki. Zaki menerima kartu itu dengan hati-hati, seolah itu adalah piala kaca yang rapuh. Terima kasih banyak, Catur. Kau tidak perlu melakukan semua ini. Catur tersenyum tipis. Aku melakukan ini untuk Mawar Kecil. Aku ingin kepastian sama sepertimu, Zaki. Dia berhak tahu siapa keluarganya. Dan aku percaya, kebaikan yang kamu tunjukkan kemarin bukanlah kepalsuan. Catur kemudian berlalu, meninggalkan Zaki dalam pusaran pemikiran. Zaki duduk di kursi kayu yang keras, jauh lebih nyaman daripada kardus bekas yang biasa ia duduki. Ia menatap kamar Clarin dari kejauhan. Perasaan campur aduk menggerogotinya.
Bagaimana jika hasil tesnya negatif? Bagaimana ia akan menghadapi kenyataan bahwa ia salah? Bahwa ia telah terlalu jauh berharap? Tak lama kemudian, seorang perawat yang ramah, yang bertugas merawat Clarin, menghampiri Zaki dengan membawa secangkir teh hangat. Namanya Suster Maya. Mas Zaki, silakan diminum. Anda pasti lelah, ujar Suster Maya. Nadanya lembut, jauh berbeda dari beberapa staf lain yang sempat melirik Zaki dengan pandangan curiga, seolah Zaki adalah noda pada kain sutra rumah sakit itu. Terima kasih, Sus. Saya baik-baik saja, jawab Zaki, memaksakan senyum. Suster Maya duduk di kursi di hadapannya. Saya dengar cerita dari Bu Lastri di klinik. Anda orang yang sangat baik. Tapi jujur, ada beberapa staf yang bisik-bisik. Mereka tidak percaya seorang CEO kaya mau membantu pemulung. Zaki hanya menunduk, mengakui kebenaran pahit itu. Saya mengerti, Sus. Dunia kami memang berbeda. Saya hanya ingin memastikan bahwa anak yang saya tolong adalah adik saya. Itu saja. Saya harap memang benar, Mas Zaki. Anak itu, mawar kecil, dia sudah seperti bunga yang layu. Selama setahun dirawat Tuan Catur, dia memang mulai mekar, tapi dia tetap pemurung. Kami yakin ada luka di masa lalunya yang belum terobati. Suster Maya menatap kamar Clarin dengan tatapan penuh iba. Mungkin, hanya keluarganya yang bisa menuntaskan luka itu. Percakapan itu sedikit menguatkan Zaki. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kesembuhan jiwa Clarin. Tepat pukul 10, Clarin terbangun. Suster Maya memberitahu Zaki bahwa ia bisa mencoba masuk untuk menyapa. Ini adalah momen yang paling Zaki nantikan, sekaligus yang paling ia takuti. Zaki melangkah ke dalam kamar Clarin. Clarin, mawar kecil, sedang duduk bersandar di bantal. Rambutnya yang ikal disisir rapi, dan wajahnya sudah tidak pucat lagi. Ia mengenakan piyama rumah sakit yang terlalu besar, membuatnya terlihat semakin mungil. Matanya, yang Zaki ingat sangat mirip dengannya, kini menatap Zaki dengan penuh keraguan, seperti seekor kijang kecil yang baru melihat pemburu. Selamat pagi, mawar kecil. Sapa Zaki, suaranya pelan dan selembut mungkin. Ia memilih menggunakan nama panggilan yang diberikan Catur, karena ia sadar, nama Clarin mungkin terlalu berat untuk didengar anak itu saat ini. Clarin diam, hanya mengedipkan matanya sekali, memindai Zaki dari kepala hingga kaki. Aku Zaki, lanjut Zaki, mendekat dan duduk di kursi di samping ranjang. Aku yang membawamu ke sini kemarin. Kenapa? Akhirnya, Clarin berbicara. Hanya satu kata, tetapi terdengar bagai pertanyaan dari jurang yang dalam. Karena kamu sakit, mawar kecil. Dan aku tidak tega melihatmu sendirian, jawab Zaki, suaranya mulai bergetar. Ia mencoba tersenyum, senyum yang ia harap membawa kehangatan seorang kakak. Clarin tidak membalas senyum itu. Ia menunduk, memainkan ujung selimut. Kamu, pemulung yang kotor itu. Kata-kata itu, meskipun polos, menampar Zaki sekeras besi. Ia merasakan kepedihan yang tajam. Clarin pasti mendengar bisik-bisik orang di jalanan. Atau mungkin ia ingat saat Zaki menggendongnya dalam keadaan basah dan kotor. Ya, aku pemulung, jawab Zaki jujur. Tapi hatiku tidak kotor, mawar kecil. Aku hanya ingin membantumu. Clarin mengangkat wajahnya, menatap Zaki dengan mata yang kini tidak lagi ragu, melainkan penuh perhitungan. Mata itu sangat mirip dengan mata Zaki, yang sering harus menaksir nilai tumpukan sampah. Om Catur bilang, dia akan membawaku pulang ke rumahnya yang besar. Om Catur bilang, aku akan sekolah dan punya banyak buku cerita. Kalau aku ikut kamu, apakah aku harus tidur di gerobak lagi? Pertanyaan Clarin menusuk tepat di jantung keraguan Zaki. Ini adalah ujian terberat. Zaki tahu, cinta saja tidak cukup. Janji persaudaraan tidak bisa menandingi janji kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan Catur. Jurang antara gerobak bekas dan suite mewah Royal Hospital terasa lebih luas dari Samudra Hindia. Aku tidak akan membiarkanmu tidur di gerobak, mawar kecil, janji Zaki. Tapi, Catur benar. Dia bisa memberimu kehidupan yang sangat baik. Aku hanya bisa memberimu diriku, kakakmu.
Zaki memberanikan diri, mengulurkan tangannya yang kasar, namun bersih, dan menyentuh tangan mungil Clarin. Tangan Clarin terasa dingin. "Kamu punya tanda ini," kata Zaki pelan, menggunakan kesempatan itu untuk menyingkap rambut di telinga kiri Clarin, menunjukkan tanda lahir coklat muda. "Aku juga punya tanda ini." Zaki menyingkap sedikit rambutnya di atas telinga kiri, menunjukkan tanda lahir yang hampir identik. Clarin membelalakan matanya. Ia menyentuh tanda lahir Zaki, lalu menyentuh tanda lahirnya sendiri. Itu adalah koneksi fisik pertama yang kuat di antara mereka. "Siapa nama asliku?" tanya Clarin. Suaranya sedikit lebih keras, dan untuk pertama kalinya, ada percikan rasa ingin tahu. "Namamu Clarin," jawab Zaki, mengucapkan nama itu dengan penuh kasih sayang, seolah nama itu adalah harta yang tak ternilai. "Dan aku kakakmu, Zaki." Clarin tidak bereaksi histeris, tapi air mata mulai menggenang di matanya. Air mata itu bukan karena takut, melainkan karena ingatan yang sedang dipaksa bangun dari tidurnya. Namun, sebelum ingatan itu sepenuhnya kembali, pintu kamar diketuk pelan. Masuklah Catur, membawa sekeranjang buah-buahan segar dan senyum hangat. Kehadirannya segera memenuhi kamar. "Wah, rupanya aku ketinggalan obrolan penting," ujar Catur, meletakkan keranjang itu di meja. Ia melihat mata Clarin yang berkaca-kaca dan melihat Zaki yang tampak tegang. Catur segera beralih kepada Clarin. "Mawar kecil, kamu sudah kenalan dengan Zaki. Dia pahlawan kita. Tapi Om Catur mau tanya, kamu suka pahlawan yang mana? Pahlawan yang kuat, atau pahlawan yang baik hati?" Clarin menatap Catur, lalu menatap Zaki. Ia menggenggam tangan Zaki sejenak, lalu melepaskannya. "Pahlawan yang bisa memberiku buku cerita," jawab Clarin, memiringkan kepalanya. Jawaban itu, yang didasari kebutuhan dasar, adalah pukulan telak bagi Zaki. Catur adalah matahari yang membawa kenyamanan, sementara Zaki adalah bayangan masa lalu yang membawa kemiskinan. Zaki tahu, ia harus berjuang lebih dari sekadar membuktikan darahnya. Ia harus membuktikan bahwa kasih sayangnya tidak akan membuat Clarin kembali ke lubang hitam kemiskinan. "Jangan khawatir, mawar kecil. Kamu akan punya semua buku cerita yang kamu mau," janji Catur lembut, tanpa tahu bahwa janji itu menusuk hati Zaki. "Aku akan memberikannya buku cerita juga, Catur," kata Zaki, suaranya terdengar lebih mantap. "Aku akan buktikan bahwa aku layak menjadi kakaknya." Catur menatap Zaki, matanya memancarkan rasa hormat. Ia tahu, persaingan ini bukan tentang merebut, melainkan tentang cinta. Dan di tengah pertarungan dua hati yang tulus ini, nasib Clarin akan diputuskan. Momen di kamar VIP, ketika Clarin memilih pahlawan yang bisa memberinya buku cerita, menjadi mantra yang terus terngiang di telinga Zaki. Meskipun menyakitkan, kata-kata polos itu adalah cermin yang memantulkan ketidakmampuannya saat ini. Setelah meninggalkan kamar Clarin, Zaki dan Catur berjalan menuju ruang kantor Catur di rumah sakit tersebut. Sebuah ruang eksekutif kecil yang disediakan khusus untuknya, mencerminkan betapa berpengaruhnya dia. "Aku minta maaf atas perkataan mawar kecil, Zaki," ucap Catur, menutup pintu ruangannya. "Dia tidak bermaksud menyakitimu. Dia hanya takut kembali ke kehidupan keras." Zaki duduk di sofa kulit hitam, tubuhnya sedikit membungkuk. "Aku mengerti, Catur. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa kubantah. Aku tidak bisa memberinya apa-apa selain ikatan darah dan janji." Catur menyalakan lampu meja, menciptakan suasana yang lebih intim dan serius. Ia menatap Zaki, bukan lagi sebagai pemulung, melainkan sebagai seorang pemuda yang sedang terluka. "Duduklah. Kita perlu bicara dari hati ke hati, sebelum hasil DNA keluar dan mengaduk semua ini," kata Catur, mengundang Zaki untuk duduk di seberangnya. "Ceritakan padaku, secara detail, bagaimana kamu dan Clarin terpisah." Zaki mengangguk. Ia merasakan kehangatan yang tulus dari Catur, sebuah oasis di tengah gurun keraguan. Ia pun mulai menceritakan masa lalunya, kisah yang terasa seperti novel duka yang terlalu nyata. "Orang tua kami bercerai saat aku 10 tahun dan Clarin 3 tahun. Perceraiannya pahit, melibatkan konflik harta yang besar. Akhirnya, kami berdua dititipkan di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Itu adalah tempat yang gelap,
Catur. Bukan Panti yang peduli, cerita Zaki, suaranya tercekat menahan emosi. Aku ingat, Clarin selalu menangis ketakutan di malam hari. Aku menjaganya, melindunginya dari anak-anak yang lebih besar. Zaki mengepalkan tangan. Suatu malam, aku melihat salah satu pengurus panti memukuli anak lain hanya karena mencuri roti. Aku tahu, jika kami tetap di sana, jiwa kami akan mati. Jadi, aku kabur. Aku janji pada Clarin, tunggu, kakak akan kembali menjemputmu setelah kakak punya uang dan tempat yang aman. Dan kamu kembali? Tanya Catur. Raut wajahnya menunjukkan simpati yang mendalam. Aku kembali. 3 bulan kemudian. Uangku hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sepotong boneka lusuh yang disukai Clarin. Tapi panti itu sudah kosong, bagai rumah hantu. Pengurusnya bilang, panti itu ditutup karena masalah izin, dan semua anak dipindahkan ke tempat yang berbeda, kemanapun mereka mau. Tidak ada yang tahu Clarin dibawa kemana. Sejak itu, gerobakku menjadi kapal pencarian di lautan kota ini. Catur mendengarkan tanpa memotong. Ia mengambil jeda yang panjang, memproses setiap kata. 7 tahun, gumam Catur. 7 tahun mencari tanpa menyerah. Itu bukan sekadar ikatan darah, Zaki. Itu adalah cinta yang terbuat dari baja. Tapi cinta saja tidak bisa memberinya buku cerita dan sekolah yang layak, Catur. Balas Zaki, kejujuran itu bagai kapak yang membelah kebanggaannya. Aku melihat bagaimana dia menatapku di kamar tadi. Dia takut akan masa lalunya. Dia takut padaku, yang mewakili kemiskinan itu. Catur menyandarkan punggungnya. Sorot matanya kini berubah menjadi tatapan CEO yang mulai menyusun strategi human resource. Aku mengerti dilemamu. Dan aku mengerti ketakutan mawar kecil. Dengarkan aku, Zaki. Saat aku menemukannya, dia di sebuah gubuk kumuh, sakit parah. Dia ditemukan oleh staf yayasan sosialku. Dia tidak tahu namanya. Dia tidak mau bicara. Dia hanya menangis. Kami menamainya mawar kecil karena dia begitu rapuh, tapi mampu bertahan. Catur mendekat, mencondongkan tubuhnya ke depan. Sekarang kamu datang. Kamu adalah jawaban atas teka-teki masa lalunya. Jika DNA membuktikan kalian bersaudara, kamu adalah bagian dari hidupnya. Aku tidak akan pernah mencoba memisahkannya darimu. Aku akan merawatnya. Ya, karena aku sudah terikat janji padanya. Tapi kamu adalah kakaknya. Lalu, apa yang harus kulakukan, Catur? Merebutnya dari kenyamanan yang sudah kau berikan? Aku tidak sanggup melihatnya kembali menderita. Tanya Zaki, wajahnya tampak putus asa. Kamu tidak perlu merebutnya, jawab Catur dengan nada meyakinkan. Kamu perlu membuktikan dirimu. Buktikan padanya, dan pada dirimu, bahwa Zaki yang sekarang bukan lagi bayang-bayang masa lalu yang ia takuti. Tunjukkan padanya bahwa cintamu lebih kuat dari semua harta di dunia, tetapi juga bahwa kamu bisa berdiri tegak. Bagaimana caranya? Aku tidak punya modal. Aku hanya punya karung bekas dan janji, ujar Zaki. Aku tidak butuh modalmu, Zaki. Aku butuh ketulusanmu. Dan skillsmu. Kamu bertahan 7 tahun di jalanan, mencari tanpa henti, dan kamu berhasil membawanya ke sini. Itu menunjukkan ketekunan dan keberanian yang luar biasa. Itu adalah modal yang tidak ternilai. Catur tersenyum, senyum seorang mentor. Aku punya yayasan pendidikan yang fokus pada pengembangan anak-anak kurang mampu. Aku bisa memberimu pekerjaan di sana. Bukan sebagai pemulung, melainkan sebagai koordinator lapangan. Kamu bisa membagikan pengalamanmu, dan kamu bisa membantuku mencari anak-anak lain seperti Clarin. Kamu akan mendapatkan penghasilan yang layak, tempat tinggal sementara, dan yang terpenting, kamu akan menjadi pria yang bisa dibanggakan Clarin, tanpa harus mengancam kenyamanan hidupnya bersamaku. Tawaran Catur terasa seperti jembatan emas yang menghubungkan dua dunia yang mustahil bersatu. Air mata Zaki menggenang lagi, tapi kali ini, air mata itu adalah tetesan harapan yang membakar. Kau serius, Catur? Kau mau membantuku sejauh ini? Tanya Zaki, suaranya bergetar karena tak percaya. Sangat serius. Tapi dengan satu syarat, kata Catur. Raut wajahnya kembali serius, memancarkan aura CEO.
Kamu harus berjanji. Kamu akan selalu mengutamakan kepentingan mawar kecil, Clarin. Jika suatu hari nanti hasil DNA positif, dan aku harus menjadi wali angkatnya, kamu harus mendukungnya, demi masa depannya. Kita adalah tim untuknya, bukan musuh. Zaki berdiri, menatap mata Catur. Ia merasakan beban berat yang perlahan terangkat dari pundaknya. Aku janji, Catur. Demi Clarin, aku akan melakukan apapun. Terima kasih. Kau bukan hanya menolong Clarin, kau menolongku untuk menjadi kakak yang ia butuhkan. Mereka berjabat tangan. Sebuah persekutuan tak terduga antara pemulung dan CEO, disatukan oleh seorang anak perempuan yang terpisah. Saat Zaki meninggalkan ruangan Catur dengan hati yang sedikit ringan, ia berpapasan dengan seorang wanita parubaya yang elegan, mengenakan pakaian desainer yang mencolok. Wanita itu berjalan dengan langkah angkuh, dikawal oleh seorang asisten. Aura dinginnya langsung menusuk udara. Wanita itu berhenti tepat di depan Zaki. Matanya menyapu penampilan Zaki dengan tatapan menghakimi. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di area ini?" Tanyanya dengan nada suara yang tajam, seperti pecahan kaca. Zaki membungkuk sedikit. "Saya Zaki, Bu. Saya tamu Tuan Catur." Wanita itu tersenyum sinis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Tamu Catur? Seorang pemulung?" Catur memang selalu punya selera aneh dalam hal sosial. "Aku ibunya, Della. Jangan berpikir karena kamu berhasil masuk ke sini, kamu bisa mengincar harta Catur. Inilah Della, ibu tiri Catur. Sosok yang akan menjadi badai besar dalam cerita ini, yang kehadirannya ini menjadi ancaman nyata pertama bagi harapan Zaki dan rencana Catur. Saya tidak mengincar harta, Bu Della. Saya hanya ingin menemui adik saya," jawab Zaki, mempertahankan ketenangan. "Adik? Anak jalanan yang dibawa Catur itu? Jangan konyol. Anak itu tidak punya siapa-siapa. Itu sebabnya Catur mengadopsinya. Jangan rusak reputasi keluarga kami dengan klaim konyolmu." Hardik Della, suaranya naik 1 oktav, menarik perhatian beberapa perawat di lorong. Della kemudian melihat kartu akses yang dipegang Zaki. "Aku akan pastikan Catur mencabut akses ini. Jangan pernah datang lagi. Jauhi mawar kecil." Ancaman itu adalah cambuk yang membangunkan Zaki dari mimpi indahnya. Ia tahu, Della adalah rintangan yang jauh lebih berbahaya daripada gerimis senja atau dinginnya jalanan. Zaki hanya menatap mata Della tanpa gentar, sebuah perlawanan diam dari hati yang tulus. "Maaf, Bu Della. Saya tidak akan pergi sebelum kebenaran terungkap. Saya kakak kandungnya. Bukan harta yang saya kejar, tapi keluarga," balas Zaki, sebelum Zaki melangkah cepat, meninggalkan Della yang berdiri mematung karena terkejut dengan keberanian pemulung muda itu. Ancaman Della, ibu tiri Catur, terasa seperti pedang yang diacungkan ke leher Zaki. Kata-kata tajam wanita itu, yang menyebut Zaki sebagai pengganggu dan pemulung yang mengincar harta, tidak meredupkan semangatnya. Sebaliknya, hal itu menjadi bahan bakar yang membakar tekad Zaki. Ia tahu, Della akan menjadi lawan terberat dalam pertempuran untuk mendapatkan pengakuan sebagai kakak Clarin. Sejak pertemuan sengit itu, Zaki mulai melaksanakan pekerjaan barunya sebagai koordinator lapangan di Yayasan Pendidikan milik Catur. Pekerjaan itu terasa asing, namun membawa harapan. Gaji pertama yang ia terima, yang jauh lebih besar dari seluruh hasil memulungnya dalam sebulan, terasa berat di tangannya. Sebuah bukti nyata bahwa ia kini bisa menawarkan lebih dari sekadar janji kosong kepada Clarin. Di samping pekerjaan barunya, Zaki memfokuskan energi mencari bukti otentik yang akan mengunci hasil tes DNA. Ia harus mengumpulkan potongan-potongan teka-teki masa lalu mereka. Sore itu, Zaki duduk di warung kopi sederhana dekat yayasan. Ia menghubungi Bang Rahmat, seorang kawan lamanya di jalanan yang kini bekerja sebagai sopir ojek daring. "Halo, Bang Rahmat. Ini Zaki." "Sapa Zaki?" "Wah, Zaki. Sudah lama tidak dengar kabar. Katanya sekarang sudah naik kelas." "Ya? Sampai di rumah sakit mewah?" balas Bang Rahmat, suaranya terdengar antusias. "Bukan naik kelas, Bang. Ini takdir yang rumit. Aku butuh bantuanmu, Bang. Ini penting, menyangkut Clarin." Zaki kemudian menceritakan semua pertemuannya,
dari gerimis senja hingga tes DNA, serta ancaman dari Della. Bang Rahmat mendengarkan dengan serius. Aku butuh kau menyelidiki panti asuhan tempat aku dan Clarin dulu tinggal. Bang. Panti Sinar Mentari, yang sekarang sudah tutup. Aku tahu lokasinya, tapi aku tidak berani ke sana sendirian karena takut ada bekas pengurus yang masih dendam. Pinta Zaki. Cari tahu siapa yang bertanggung jawab memindahkan anak-anak saat panti itu ditutup 7 tahun lalu. Siapa tahu ada data atau dokumen yang tercecer. Tentu, Zaki. Demi Clarin, aku siap jadi mata-matamu. Aku akan ke sana besok pagi. Tenang saja, aku akan bergerak seperti hantu, janji Bang Rahmat. Sementara Zaki bergerak di lapangan, di kantornya yang megah, Catur sedang menghadapi badai yang diciptakan Della. Della mendatangi Catur dengan wajah yang memerah karena marah, seolah-olah Catur telah melakukan kejahatan besar. Catur, jelaskan padaku, kenapa kamu mempekerjakan pemulung itu di yayasan kita? Dan kenapa kamu memberinya akses di rumah sakit? Aku melihatnya. Dia bahkan berani menatap mataku tanpa rasa takut. Sembur Della, suaranya tajam menusuk udara. Catur dengan tenang menyandarkan diri di kursinya, memasang topeng CEO yang sulit ditembus. Della, dia bukan pemulung lagi. Dia adalah koordinator lapangan yayasan. Aku melihat potensi dan ketulusan di matanya. Aku ingin memberinya kesempatan. Kesempatan? Atau kamu ingin mencuci tanganmu dari dosa masa lalu dengan menampung semua sampah kota ini? Dia mengklaim Mawar kecil adalah adiknya. Itu adalah gimik murahan untuk memerasmu, tuduh Della, melipat tangannya di dada. Dia punya bukti kuat. Ada tanda lahir yang sama, dan kami sudah melakukan tes DNA. Aku sedang menunggu hasilnya, jawab Catur, sengaja membiarkan informasi itu menjadi kejutan bagi Della. Wajah Della seketika pucat, seperti topeng pualam yang retak. Tes DNA? Catur, kamu gila. Jangan-jangan dia memanipulasi sampelnya. Pikirkan reputasi keluarga kita. Kalau berita ini keluar, bagaimana pandangan para klienmu? Anak adopsi yang ternyata punya kakak pemulung. Catur berdiri, menatap Della dengan mata tajam yang jarang ia tunjukkan. Della, aku tidak mengelola perusahaanku berdasarkan bisik-bisik. Aku mengelolanya berdasarkan integritas. Anak itu, Clarin, adalah prioritas utamaku. Jika dia benar-benar punya keluarga, aku akan memastikan mereka bersatu dengan cara yang terbaik untuk Clarin. Aku sudah berjanji pada Zaki. Cih, janji. Hati nurani palsumu itu akan menghancurkan segalanya. Della mendesis. Aku akan pastikan kamu tidak menyesal, Catur. Aku akan urus masalah ini sendiri. Anak itu, Mawar kecil, harus tetap berada di bawah kendalimu, tanpa harus berurusan dengan keluarga kotornya. Catur tahu, kata-kata Della adalah sumpah beracun. Ia segera menghubungi laboratorium yang menangani tes DNA, memastikan keamanan sampel dan prosesnya, dan juga memperketat keamanan di sekitar kamar Clarin. Ia tahu, Della akan bergerak seperti predator di kegelapan. Sementara perang dingin terjadi di antara petinggi perusahaan, Zaki menjalani rutinitas barunya. Setiap malam, setelah bekerja, ia mengunjungi Clarin di rumah sakit. Clarin sudah semakin pulih, dan kini ia lebih banyak bicara, meski masih menggunakan nama panggilan, Mawar kecil. Kak Zaki, kenapa kamu jadi koordinator? Tanya Clarin, sambil melihat Zaki mengeluarkan buku cerita bergambar yang baru ia belikan. Bukan jadi pemulung lagi. Zaki tersenyum hangat, mengelus kepala Clarin. Iya, Mawar kecil. Kakak sekarang bekerja di kantor, di tempat yang membantu anak-anak lain. Supaya, kalau kamu sudah sembuh, kakak bisa memberimu banyak buku cerita. Apakah kamu tidak marah karena aku bilang kamu pemulung yang kotor? Tanya Clarin, matanya terlihat bersalah. Tidak, sayang. Kakak tidak marah. Itu benar. Tapi pekerjaan tidak mendefinisikan hati seseorang. Kamu tidak pernah kotor, Mawar kecil. Kamu adalah bunga yang paling indah yang pernah kakak lihat. Jawab Zaki, kata-kata itu tulus dari lubuk hatinya. Tapi kata Om Catur, aku adalah mawar kecil yang cantik. Kalau aku ikut kakak,
Apakah aku masih mawar kecil? Tentu saja. Kamu adalah mawar kecil milik kita berdua. Kamu adalah bunga yang mekar di dua taman. Jelas Zaki, berusaha menjembatani perannya dengan peran catur. Interaksi mereka terasa semakin alami. Clarin mulai mencari kehadiran Zaki. Ia mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang kesukaannya, dan Zaki mendengarkan dengan sabar dan penuh cinta. Namun, di lorong rumah sakit, Della sedang melakukan intervensi yang keji. Ia berhasil menyelinap masuk sebelum Zaki tiba, menyogok seorang perawat junior yang terlilit utang. Della duduk di samping Clarin, memasang senyum manis yang penuh racun. "Hai, mawar kecil, kamu sudah baikan?" "Sudah, Tante Della," jawab Clarin, sedikit takut dengan aura wanita itu. "Tante mau kasih tahu, pemuda itu, Sid Zaki, dia memang kakakmu, mungkin saja. Tapi dia tidak baik untukmu. Dia akan membawamu ke tempat kumuh. Tante tidak mau kamu sakit lagi," bisik Della, suaranya licik. "Tapi Kak Zaki bilang dia akan memberiku buku cerita," bela Clarin. "Itu bohong, sayang. Dia hanya mengincar Om Catur. Dia ingin mengambil semua yang Catur berikan padamu. Kalau kamu ikut dia, kamu harus meninggalkan rumah besar, sekolah bagus, dan juga Om Catur yang baik hati." Della memegang tangan Clarin erat. "Mawar kecil hanya milik Om Catur. Jangan dengarkan Zaki, ya. Dia itu serigala berbulu domba." Clarin, yang jiwanya masih rapuh dan mudah diguncang, kembali diliputi kebingungan dan ketakutan. Ketakutan akan kembali ke jalanan adalah hantu yang paling nyata baginya. Saat Zaki masuk dan melihat Della, ia tahu apa yang terjadi. Della pergi dengan senyum kemenangan, meninggalkan Clarin yang kini kembali diam, menolak menatap Zaki. "Clarin, ada apa? Kenapa kamu diam lagi?" tanya Zaki cemas. Clarin menunduk. "Aku tidak tahu harus percaya siapa. Aku takut, Kak Zaki. Aku takut jadi anak kotor lagi." Hati Zaki remuk. Ia sadar, Della telah berhasil menanamkan benih racun keraguan. Konflik kini tidak hanya soal bukti DNA, tetapi soal perebutan hati dan kepercayaan Clarin. Zaki harus bergerak cepat, sebelum hasil tes DNA keluar dan Della berhasil memanipulasi pikiran polos Clarin sepenuhnya. Bukti masa lalu dari Bang Rahmat adalah satu-satunya harapan untuk membuktikan bahwa Della adalah musuh sesungguhnya. "Dengarkan kakak, Clarin. Kakak tidak akan pernah membiarkanmu kotor. Tidak akan pernah," janji Zaki. Suaranya dipenuhi tekad yang membara, siap melawan badai intrik dari Della. Pagi itu, dunia serasa berputar lebih cepat bagi Zaki. Selain menjalankan pekerjaan barunya di Yayasan Pendidikan Catur, pikiran Zaki terus dibayangi oleh kata-kata Della yang meracuni hati Clarin. Ia tahu, perang psikologis baru saja dimulai, dan senjata Della adalah ketakutan Clarin akan masa lalu. Namun, di tengah tekanan itu, sebuah gelombang tak terduga datang dari dunia digital. Saat Zaki sedang menyortir dokumen di kantor yayasan, ponsel pinjaman dari Catur bergetar hebat dengan notifikasi tanpa henti. Ibu Ratih, asisten Catur, bergegas masuk ruangannya dengan wajah terkejut, memegang tablet di tangannya. "Zaki, lihat ini. Anda sekarang terkenal," seru Ibu Ratih, nadanya antara terkejut dan kagum. Zaki mengerutkan kening. "Terkenal? Apa maksudnya, Bu?" Ibu Ratih memutar tablet itu menghadap Zaki. Layar menampilkan sebuah video pendek yang diposting oleh akun klinik Sinar Harapan. Judulnya mencolok, "Hati emas di balik karung kotor, pemulung muda selamatkan nyawa anak jalanan." Video itu adalah rekaman CCTV yang diambil saat senja gerimis. Video berdurasi singkat itu menunjukkan Zaki yang basah kuyup, menjatuhkan karung hasil memulungnya, dan dengan penuh kepedulian menggendong tubuh kecil Clarin, lalu berlari menuju klinik. Diiringi musik menyentuh, video itu ditutup dengan screenshot Zaki yang duduk lelahan di ruang tunggu klinik, dengan deskripsi singkat tentang ketulusannya yang rela mengorbankan seluruh uangnya. Angka penayangan telah mencapai jutaan. Ribuan komentar membanjiri, bagai sungai yang meluap. "Ya Tuhan, dia adalah orang yang sama yang membawa mawar kecil ke rumah sakit," gumam Zaki, terperangah. Ia tidak pernah berpikir aksi spontannya
akan terekam dan disebarluaskan. Tuan Catur sedang mengadakan rapat mendadak. Berita ini adalah pedang bermata dua, ujar Ibu Ratih. Simpati publik meledak. Zaki, Anda dianggap pahlawan. Media lokal sudah mulai mencari tahu lebih jauh. Tapi di sisi lain, ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Benar saja, beberapa jam kemudian, berita tentang pemulung pahlawan yang kini mengklaim sebagai kakak kandung dari anak yang dirawat CEO Catur Adhikara, mulai menyebar liar. Sorotan publik terbelah. Pihak simpati, mayoritas memuji Zaki, melihatnya sebagai simbol ketulusan yang murni, dan percaya klaim persaudaraannya. Komentar, lihatlah matanya, tidak ada kebohongan. Dia hanya ingin adiknya kembali. Pihak skeptis, didorong oleh Della mulai menyuarakan keraguan, menuduh Zaki mencari sensasi dan mengincar kekayaan Catur. Komentar, pahlawan mendadak? Ini pasti settingan untuk mendapatkan kompensasi besar dari CEO. DNA bisa dimanipulasi. Tepat saat Zaki sedang membaca komentar-komentar itu, Catur menelepon. Zaki, temui aku di rumah sakit sekarang. Suara Catur terdengar serius, namun ada nada strategis di baliknya. Di kamar Clarin, suasananya tegang. Clarin sedang menonton video viral itu di tablet Catur. Ia melihat Zaki yang basah dan berjuang keras menggendongnya. Ingatan yang samar tentang kehangatan dalam gendongan itu mulai mengikis kata-kata racun Della. Catur masuk ke kamar, diikuti Zaki. Catur menatap Zaki. Video itu adalah gerbang menuju pengakuan. Zaki, ini membuatmu kuat di mata publik. Clarin mengangkat kepalanya. Om Catur, apakah Kak Zaki benar-benar tidak kotor? Catur berlutut di samping ranjang Clarin. Lihat, mawar kecil. Apa yang kamu lihat di video itu? Kamu melihat lumpur di bajunya. Tapi kamu juga melihat hati yang lebih bersih dari emas. Kak Zaki menyelamatkanmu. Itu yang terpenting. Tapi Tante Della bilang dia serigala. Bisik Clarin, ketakutan masih terlihat jelas di matanya. Catur menatap Zaki, memberi isyarat padanya untuk mengambil alih. Zaki mendekat, menggenggam tangan Clarin dengan lembut. Mawar kecil, coba kamu lihat ke dalam mata kakak, pinta Zaki. Clarin mengangkat matanya, menatap lurus ke mata Zaki. Apakah kamu melihat serigala? Atau kamu melihat seseorang yang bersedia membiarkan badannya kotor demi menyelamatkanmu? Aku lihat matamu sama dengan mataku, ujar Clarin polos. Tapi Tante Della bilang, kalau hasil tes DNA-nya benar, kamu akan memaksaku kembali ke gerobak. Saat itulah, Catur angkat bicara, suaranya dipenuhi ketegasan. Della berbohong, mawar kecil. Della tidak tahu apa-apa tentang cinta kakakmu. Dengarkan Om Catur. Om Catur tidak akan membiarkanmu kembali ke gerobak. Dan Kak Zaki tidak akan memaksamu. Kita akan menunggu hasil tes DNA. Jika hasilnya positif, kita akan duduk bertiga dan memutuskan masa depanmu. Bersama-sama. Oke. Clarin mengangguk pelan, sedikit lega. Kehadiran Catur yang menjamin kenyamanan, dan ketulusan Zaki yang menjanjikan persaudaraan, kini mulai menciptakan keseimbangan baru di hatinya. Di luar kamar, Catur menarik Zaki ke samping. Wajahnya kembali serius. Ini bukan hanya tentang Della. Media sudah mulai mencium bau konflik. Kita harus bersiap. Kabar baiknya, viralnya video itu adalah perisai api bagimu. Publik sudah di pihakmu. Della tidak bisa sembarangan menuduhmu lagi. Terima kasih, Catur. Kau selalu melindungiku, kata Zaki tulus. Catur menggeleng. Aku melindungi mawar kecil. Dan dengan membantumu, aku melindunginya. Tapi Della, dia sudah mulai bergerak di belakang layar. Aku curiga dia akan mencoba melakukan sesuatu pada hasil tes DNA. Aku sudah memanggil kepala keamanan dan memastikan prosedur di laboratorium diperketat. Aku juga sudah bergerak, Catur, kata Zaki, menceritakan tentang Bang Rahmat yang sedang mencari dokumen di panti asuhan lama. Aku harus menemukan bukti yang bisa menjerat Della, agar dia tidak terus mengganggu Clarin. Aku tidak percaya perpisahan kami dulu hanya kebetulan. Catur menatap Zaki dengan rasa hormat yang mendalam.
Kamu benar-benar ulet, Zaki. Baiklah, kita bekerja sama. Kamu cari bukti masa lalu, aku urus pengamanan hasil tes. Kita akan hadapi Della bersama. Saat mereka sedang menyusun rencana, ponsel Catur berbunyi. Panggilan dari kantornya. Ekspresi Catur mendadak berubah menjadi tegang. Ada apa, Catur? Tanya Zaki cemas. Catur menutup panggilan, rahangnya mengeras. Della baru saja mencoba membatalkan sampel tes DNA, mengklaim dia adalah wali tunggal yang berhak memutuskan. Dia mencoba menggunakan koneksi hukumnya untuk menghentikan prosesnya di lab. Apa? Tapi bagaimana dia tahu? Dia pasti menyogok seseorang di kantor hukumku. Aku sudah memblokirnya. Tapi ini pertanda buruk. Dia tidak mau kebenaran terungkap. Ini bukan lagi soal uang, Zaki. Ini soal rahasia yang dikubur. Catur menatap Zaki dengan sorot mata peringatan. Hasilnya akan keluar lusa. Kita harus berhati-hati. Della kini adalah bom waktu. Ancaman yang tadinya bersifat verbal kini menjadi aksi nyata. Tekanan semakin memuncak. Zaki menyadari, pencarian bukti masa lalu Clarin dari panti asuhan kini menjadi sangat krusial, bukan hanya untuk membuktikan ikatan darah, tetapi untuk mengungkap kejahatan yang mungkin dilakukan Della di masa lalu. Aku akan mengunjungi Clarin sekali lagi malam ini, Catur. Aku harus memberinya kekuatan, ujar Zaki. Saat Zaki kembali ke kamar Clarin, ia melihat anak itu tertidur pulas, memeluk boneka yang dibelikan Catur. Ia berdiri di sana, mengawasi. Zaki tahu, perjuangan yang akan datang akan menjadi klimaks yang mendebarkan, dan ia harus menjadi tiang kokoh bagi Clarin, tidak peduli seberapa kencang badai Della menerpa. Tunggu aku, Clarin. Kakak akan buktikan bahwa Della salah, bisik Zaki, penuh tekad. Ia pergi malam itu dengan langkah yang lebih mantap, siap untuk memasuki babak terberat dari pertempurannya. 2 hari yang terasa seperti mengarungi gurun pasir telah berlalu. Udara di Royal Hospital terasa dingin dan tipis, dipenuhi ketegangan yang menggantung seperti awan badai. Hari ini adalah hari penentuan. Hasil tes DNA akan keluar. Setelah Della gagal membatalkan prosesnya melalui jalur hukum, Catur dan Zaki kini sama-sama berada dalam mode siaga penuh. Catur telah mengatur agar pengiriman hasil dilakukan langsung ke ruang kantornya di rumah sakit, memutus rantai birokrasi yang mungkin disusupi Della. Ia duduk di mejanya, melirik jam tangannya yang mahal setiap beberapa menit, sebuah ritual kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Zaki berada di ruang tunggu, mencoba menyelesaikan beberapa laporan yayasan, tetapi matanya terus melirik ke pintu. Ia tidak bisa berkonsentrasi, setiap detik terasa memenjarakan. Tiba-tiba, ponsel Zaki berdering. Itu Bang Rahmat. Zaki, aku menemukan sesuatu. Panti asuhan, sinar mentari, itu benar-benar ditutup buru-buru. Aku berhasil mengorek informasi dari salah satu mantan pengurus yang gila judi. Suara Bang Rahmat terdengar berbisik, tegang. Katanya, penutupan itu diurus oleh seorang wanita kaya, seorang ibu negara dari sebuah perusahaan besar. Dia membayar mahal agar semua arsip dan anak-anak dipindah tangan dengan cepat. Tujuannya hanya satu, melenyapkan jejak. Apa nama wanita itu, Bang? Ada bukti tertulis? Tanya Zaki, jantungnya berdebar kencang. Tidak ada nama tertulis di arsip. Tapi ciri-cirinya, dia sangat anggun, pakai perhiasan mencolok, dan suaminya adalah pengusaha besar. Dia datang saat kamu kabur, dan dia yang memastikan Clarin diurus ke tempat yang jauh. Katanya agar wanita yang membesarkanmu dulu tidak bisa menemukan kalian lagi. Meskipun tidak ada nama, deskripsi itu sangat cocok dengan Della, yang sempat mengaku sebagai Ibu Catur. Kecurigaan Zaki kini mengeras menjadi keyakinan. Terima kasih, Bang Rahmat. Kau telah memberiku bagian yang hilang. Sekarang aku harus menunggu hasilnya. Sesaat setelah Zaki menutup telepon, kurir khusus tiba di kantor Catur, membawa amplop coklat tersegel rapat. Catur segera membuka segel itu dengan pisau kertas. Tangannya sedikit gemetar, sebuah reaksi manusiawi yang jarang ia tunjukkan. Ia memanggil Zaki. Masuk, Zaki. Amplopnya sudah di sini. Zaki melangkah masuk. Ruangan itu terasa dingin, seolah semua udara telah ditarik keluar.
Catur menyodorkan lembar dokumen itu pada Zaki. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh harapan dan ketakutan. Zaki membaca baris-baris teknis itu. Matanya terpaku pada satu kalimat yang disorot tebal. Kesimpulan, probabilitas hubungan biologis antara sampel A, Zaki, dan sampel B, Clarin, adalah 99,99%. Kenyataan itu bagai matahari yang terbit setelah badai. Zaki terperangah. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Itu adalah air mata kebahagiaan, kelegaan, dan pemenuhan janji yang ia bawa selama 7 tahun. Clarin, dia adikku, bisik Zaki, suaranya parau. Ia segera mengangkat wajahnya, menatap Catur. Catur, kau lihat? Aku benar. Dia Clarin. Dia adik kandungku. Catur, yang wajahnya kini dipenuhi senyum tulus, menjulurkan tangannya. Selamat, Zaki. Kamu berhasil. Kamu menemukan saudaramu. Aku turut bahagia. Mereka berjabat tangan. Perjanjian persaudaraan itu kini diperkuat oleh bukti ilmiah. Namun, kebahagiaan itu segera terpotong oleh suara pintu yang dibuka paksa. Della masuk, wajahnya merah padam, didampingi 2 pengawal. Aku tahu hasilnya sudah keluar, seru Della, matanya menyala penuh amarah. Aku sudah bilang, Catur, jangan percaya pemulung ini. Tes itu pasti dimanipulasi. Della mencoba merebut dokumen itu, tetapi Catur lebih cepat. Ia menahan tangan Della dengan kuat. Cukup, Della. Hasilnya positif. Clarin adalah adik kandung Zaki. Kamu harus menerima kenyataan ini, tegas Catur, suaranya keras. Della tertawa sinis. Tawa yang terdengar palsu dan kejam. Positif? Fine. Aku akan terima. Tapi itu tidak mengubah apa-apa. Anak itu sudah terbiasa hidup mewah. Anak itu takut pada kemiskinan. Dia akan memilih kenyamanan yang kubangun, bukan kotoran yang dibawa pria ini. Della kemudian menatap Zaki dengan sorot mata meremehkan. Kau dengar, Zaki? Aku sudah bicara padanya. Aku sudah menanamkan ketakutan terbesar dalam benaknya. Kau bisa punya darahnya, tapi kau tidak akan punya hatinya. Dia akan memilih ayah angkatnya yang kaya, bukan kakak kandungnya yang miskin. Della pergi, meninggalkan bau parfumnya yang mencekik dan ancaman yang menggantung di udara. Perkataan Della, yang ia dengar sebelumnya dari Bang Rahmat, menghantam Zaki. Ia tahu, Della sudah meracuni Clarin. Aku harus menemuinya sekarang, Catur. Sebelum terlambat, kata Zaki, bergegas keluar. Saat Zaki tiba di kamar, Clarin sedang menangis ketakutan, meringkuk di bawah selimut. Suster Maya mencoba menenangkannya. Clarin, ada apa? Kenapa menangis? Tanya Zaki, segera berlari ke sisi ranjang. Tante Della datang. Kak Zaki, isak Clarin, suaranya bergetar. Dia bilang, dia tahu hasilnya. Dia bilang, kalau aku ikut kakak, aku akan sakit lagi, dan Om Catur tidak akan mau melihatku lagi. Dia bilang, Om Catur hanya menyayangi anak yang nurut dan tidak mau kembali ke jalanan. Della telah memainkan kartu kotor terakhirnya, memanipulasi Clarin dengan memutus sumber kasih sayang terdekatnya, Catur. Itu bohong. Sayang. Dengarkan kakak. Om Catur menyayangimu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dia ada di luar, dia yang ingin kita bersatu, kata Zaki, berusaha meyakinkan. Clarin menggeleng. Air matanya membanjiri bantal. Tidak. Dia bilang, kalau aku kembali ke jalanan, kakak akan meninggalkanku lagi, seperti dulu. Pernyataan itu, yang mengandung trauma masa lalu Zaki saat ia kabur dari panti, adalah pukulan yang menghancurkan. Clarin, dalam ketakutannya, menggabungkan rasa bersalah Zaki yang sudah berlalu dengan ancaman Della yang sekarang. Catur masuk dan segera melihat kekacauan emosional itu. Ia mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa marah yang tertahan. Mawar kecil, lihat Om, kata Catur lembut. Della berbohong. Om tidak akan pernah meninggalkanmu. Om mencintaimu. Dan kakakmu, Zaki, dia tidak akan pernah membawamu ke jalanan. Kita adalah tim untukmu, sayang. Om Catur dan Kak Zaki. Tapi,
Tapi dia bilang kalau aku ikut kamu, aku harus melawan kakak, isak Clarin. Zaki dan Catur saling pandang. Mereka tahu, Della telah berhasil menciptakan dinding tebal ketakutan dan dilema di hati Clarin. Mawar kecil, ujar Zaki, suaranya mantap, meski hatinya hancur. Kakak tidak akan memaksamu. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu ingin tinggal bersama Catur, kakak akan mendukungmu. Tapi kakak akan tetap ada di sini. Kakak sudah bekerja, dan kakak akan menemuimu setiap hari. Kita tidak akan berpisah lagi. Tidak akan pernah. Janji tulus itu, yang mengorbankan keinginan Zaki demi kebahagiaan dan keamanan Clarin, perlahan menenangkan Clarin. Ia menatap mata Zaki, mencari kebenaran. Benar tidak akan pisah? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Benar. Kita tidak akan pisah. Kita adalah keluarga. Janji Zaki. Meskipun kebenaran telah terungkap melalui tes DNA. Setelah kepergian Della yang meninggalkan jejak kehancuran emosional pada Clarin, suasana di ruang perawatan menjadi hening, diselimuti oleh kesedihan dan janji yang baru saja terucap. Catur mengantar Zaki keluar, membiarkan Clarin beristirahat setelah badai air mata. Di lorong sepi itu, wajah Catur terlihat keras. Matanya menunjukkan perpaduan antara kemarahan dan rasa bersalah. Ia merasa bertanggung jawab atas perlakuan Della terhadap Zaki dan Clarin. Aku minta maaf atas Della, Zaki, ucap Catur, suaranya rendah dan penuh penyesalan. Aku tidak tahu dia bisa bertindak sejauh ini, menggunakan kebohongan untuk menakut-nakuti anak yang sakit. Aku akan pastikan dia tidak bisa mendekati Clarin lagi. Zaki mengangguk, menghela napas panjang. Aku tahu, Catur, kau tidak bersalah. Tapi aku merasa, dia tahu sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan Clarin akan kemiskinan. Aku sudah menyelidiki, dan aku yakin Della terlibat dalam penutupan panti asuhan kami dulu. Dia membayar orang untuk melenyapkan jejak. Catur terdiam, merenungkan kata-kata itu. Melenyapkan jejak? Maksudmu, dia sengaja memisahkanmu dengan Clarin? Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya, atau bagaimana dia bisa tahu soal panti itu. Tapi semua jejak mengarah padanya, jawab Zaki, tatapannya menyiratkan permintaan untuk percaya. Catur, yang selalu mengedepankan logika, kini dihadapkan pada teori konspirasi yang terasa terlalu personal. Ia memutuskan untuk mencari kebenaran dari sumbernya sendiri, rumahnya, dan masa lalu keluarganya yang penuh rahasia. Malam itu, Catur kembali ke rumah besarnya, yang kini terasa hampa dan dingin tanpa kehadiran Clarin yang masih di rumah sakit. Setelah memastikan keamanan Clarin dari Della, ia mulai menggali. Ia pergi ke gudang rumah peninggalan ayahnya, tempat barang-barang lama tersimpan bagai arsip sejarah keluarga yang berdebu. Catur mencari berkas-berkas lama ayahnya yang mungkin berkaitan dengan bisnis atau kenalan dari masa lalu. Ayahnya, seorang pengusaha besar, pasti memiliki jaringan yang luas. Saat ia menggeledah sebuah lemari besi tua, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang selama ini selalu ia kira hanya berisi perhiasan ibunya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya memang ada perhiasan, tetapi di bawah lapisan bludru merah, terselip sebuah amplop tebal yang sudah menguning. Catur menarik amplop itu. Isinya adalah surat-surat lama ayahnya, dan di antara tumpukan itu, ia menemukan fotokopi dokumen hukum. Itu adalah dokumen perceraian orang tua Zaki dan Clarin, lengkap dengan perjanjian hak asuh panti asuhan. Sebuah nama tercetak di bawah kolom, pengacara mediator pihak kedua, Della Adhisatya, nama Della sebelum menikah dengan ayah Catur. Jantung Catur berdegup kencang, bagai genderang yang ditabuh kencang. Della adalah pengacara yang mengurus perceraian itu, tapi dia selalu bilang tidak mengenal keluarga itu. Catur terus mencari. Di bagian paling bawah amplop, ia menemukan sebuah sticky note kecil, tulisan tangan Della yang tergesa-gesa. Tulisan tangannya tidak salah lagi. Memo itu berbunyi, urus pemisahan anak-anak kecil itu. Buat wanita itu, Ibu Zaki, tidak memiliki daya tawar. Pastikan mereka tidak pernah bertemu lagi. Reputasi keluarga suamiku harus bersih dari urusan perceraian klien yang memalukan ini. Catur membaca memo itu berulang kali. Kata-kata itu, pisahkan anak-anak kecil itu, dan melenyapkan jejak dari laporan Bang Rahmat,
kini tersambung menjadi satu kebenaran yang mengerikan. Della tidak hanya seorang ibu tiri yang sinis. Dia adalah arsitek sepihak dari perpisahan Zaki dan Clarin. Dia menggunakan pengaruh dan koneksi hukumnya untuk memastikan kedua bersaudara itu benar-benar terpisah demi menjaga nama baik dan ambisinya untuk menikahi ayah Catur, yang merupakan rekan bisnis ayah Zaki. Catur terhuyung. Rasa amarah dan kekecewaan membanjirinya. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah kejahatan moral yang dilakukan oleh Della yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Sementara Catur bergumul dengan penemuan yang menghancurkan itu, di kamar rumah sakit, Clarin mengalami mimpi buruk yang parah. Efek manipulasi Della ditambah dengan pengakuan identitasnya, telah memicu memori traumatisnya. Ia bermimpi tentang hari-hari gelap di panti asuhan, dan ia ingat betul seorang wanita anggun datang, berbicara dengan pengurus panti. Dalam mimpinya, wanita itu, Della, berdiri di depannya. "Kamu anak nakal. Kakakmu sudah meninggalkanmu. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Jika kamu ikut kami, kamu akan aman, tapi kamu harus melupakan semua tentang kakakmu." Clarin terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memanggil-manggil nama Zaki dan Catur. Suster Maya bergegas masuk. "Mawar kecil, kamu kenapa, sayang? Kamu mimpi buruk?" tanya Suster Maya lembut. Clarin menangis histeris. Ia menunjuk pintu. "Wanita itu, Tante Della. Dia yang menyuruhku pergi dari panti. Dia yang bilang Kak Zaki tidak akan kembali. Aku ingat, suster. Aku ingat wajahnya." Air mata Clarin bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kesadaran yang meledak. Suster Maya segera menghubungi Catur, yang masih berada di gudang rumahnya. Catur tiba di rumah sakit dengan wajah pucat, memegang dokumen Della erat-erat. Ia mendengarkan cerita Clarin dengan mata yang membara. "Mawar kecil, tenang. Tenanglah. Ceritakan padaku, apa yang kamu ingat?" pinta Catur, berlutut di samping ranjang. "Aku ingat, dia datang. Dia bilang aku tidak boleh menangis. Dia bilang dia akan memberiku tempat yang lebih baik. Tapi aku tidak boleh menyebut nama kakak Zaki. Dia bilang, Kak Zaki sudah meninggalkanku. Dia bilang aku akan menjadi anak yang diurus oleh orang-orangnya." Isak Clarin. Zaki, yang baru saja tiba, mendengar pengakuan Clarin itu. Potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu sempurna, seolah semua kegelapan masa lalu akhirnya tersibak. Della bukan hanya memanipulasi. Della adalah pelaku utama yang menyebabkan 7 tahun penderitaan dan pencarian. Catur memegang erat tangan Zaki, lalu menunjukkan memo tulisan tangan Della di hadapan Zaki. "Ini, Zaki. Ini adalah kebenaran yang kamu cari. Bukan hanya Della yang berusaha memisahkanku denganmu sekarang. Dia juga yang merancang perpisahan kalian 7 tahun lalu. Dia adalah pengacara di balik perceraian orang tuamu, dan dia memastikan kalian tidak pernah bertemu lagi demi ambisinya." Zaki terperangah. Rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan meluap. Dia tahu kami bersaudara. Tapi dia sengaja memisahkan kami? Kenapa? Hanya karena reputasi. Ya, ambisi dan keserakahan. Dia menganggap keluarga kalian sebagai urusan yang memalukan yang harus ia bersihkan. Jawab Catur, suaranya dipenuhi rasa jijik. Dia adalah ular yang bersembunyi di balik jas mewah. Zaki mendekati Clarin, yang kini tampak kelelahan setelah pengakuan traumatis itu. "Clarin, dengarkan kakak. Wanita itu bohong. Dia tidak sayang padamu. Dia hanya ingin memanfaatkan kebohongan agar kita tidak bersatu," kata Zaki, suaranya lembut namun penuh kepastian. "Kakak tidak pernah meninggalkanmu. Dia yang membuat kita terpisah. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita sudah bertemu, dan kita akan selalu bersama." Clarin menatap Zaki, lalu Catur. Akhirnya, Clarin mengulurkan tangannya pada Zaki. "Kak Zaki." Isaknya. Zaki memeluk adiknya erat-erat, pelukan yang telah tertunda selama 7 tahun. Pelukan itu adalah simfoni kelegaan yang menghapus semua rasa sakit dan trauma. Mereka bersatu kembali, bukan hanya karena bukti DNA,
Tetapi karena ingatan yang kembali dan kebenatan yang menyakitkan, pagi menyambut dengan janji keadilan. Udara di ruang rapat eksekutif lantai atas Adhikara Group terasa setebal lapisan es yang siap pecah. Catur telah memanggil rapat mendadak, mengundang Della dan beberapa direktur utama yang ia percaya. Della datang dengan sikap angkuh, mengenakan pakaian paling mahal, yakin bahwa ia bisa memutarbalikan situasi apapun dengan retorika tajamnya. Zaki duduk di samping Catur, bukan lagi sebagai pemulung, melainkan sebagai pewaris kebenaran yang tak terbantahkan. Matanya memancarkan tekad baja. Clarin, yang kondisinya sudah jauh membaik, ditemani oleh Suster Maya di ruang tunggu khusus. "Selamat pagi, Della," sapa Catur, suaranya datar, tanpa emosi, tetapi terasa lebih dingin dari biasanya. "Rapat ini singkat. Aku ingin membahas mengenai integritas dan tata kelola perusahaan." Della tertawa ringan, menutupi kecemasannya. "Tumben sekali kamu membahas hal-hal mendasar ini, Catur. Ada masalah apa? Apakah pemulung di sampingmu itu yang menjadi sumber masalah integritas?" "Justru sebaliknya, Della. Integritasmu yang menjadi masalah," balas Catur, tatapannya menusuk. Catur kemudian mengambil map coklat berisi hasil tes DNA, memo tulisan tangan Della, dan dokumen perceraian yang ia temukan. Ia meletakkan semua itu di atas meja marmer. "Pertama, hasil tes DNA sudah keluar. Zaki, pemuda yang kau sebut pemulung, adalah kakak kandung Clarin, 99,99% positif," ujar Catur, menyodorkan hasil tes itu kepada Della. Della mengambil dokumen itu, membaca sekilas, lalu melemparnya kembali ke meja dengan jijik. "Aku sudah bilang, tes itu bisa dimanipulasi. Bukti konyol. Jadi apa? Dia punya darah yang sama. Aku punya walinya." "Mari kita lihat bukti kedua," kata Catur, menggeser dokumen perceraian dan memo tulisan tangan Della. Dokumen ini menunjukkan bahwa 7 tahun lalu, saat Zaki dan Clarin berpisah, kamu, Della, adalah pengacara yang mengurus perceraian orang tua mereka. Dan ini adalah sticky note yang kau tulis, memintaku untuk memastikan anak-anak kecil itu dipisahkan, dan jejaknya dilenyapkan." Suara Catur meninggi, memenuhi ruangan. "Kau tahu persis mereka bersaudara. Kau tahu persis di mana mereka berada. Dan kau sengaja menggunakan posisimu untuk memisahkan mereka hanya demi menjaga reputasi yang kau nilai lebih tinggi daripada ikatan darah dan kemanusiaan." Wajah Della berubah menjadi merah padam, seperti buah yang matang di bawah sinar matahari yang membakar. Ia mencoba menyangkal. Itu pemalsuan. Aku tidak pernah menulis itu. Catur, jangan percaya trik murahan pemulung ini. Dia pasti memerasmu," seru Della, mencoba bangkit dari kursinya. "Diam," bentak Catur. Kali ini suaranya mengandung otoritas yang mutlak, membuat Della terdiam. "Kami punya saksi, Della. Clarin sendiri. Ingatannya sudah kembali. Dia ingat kamu yang datang ke panti asuhan, mengancamnya, dan memaksanya melupakan kakaknya. Kau menanamkan ketakutan besar dalam jiwanya, ketakutan akan kemiskinan, hanya agar ia patuh padamu dan menjauhi Zaki." Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka. Zaki telah meminta Suster Maya untuk membawa Clarin masuk. Clarin berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih sedikit pucat namun matanya kini menatap Della dengan keberanian yang baru ditemukan. "Wanita jahat, Tante Della bohong," teriak Clarin. Suaranya kecil namun lantang memecah keheningan. "Tante yang bilang Kak Zaki meninggalkanku. Tante yang bilang aku anak kotor kalau tidak ikut Om Catur. Tante jahat." Melihat Clarin, yang selama ini ia kira adalah boneka yang bisa ia kendalikan, kini berdiri sebagai penuduhnya, Della akhirnya roboh. Topeng keangkuhannya pecah berkeping-keping. "Ya, aku melakukannya. Aku memang melakukannya," teriak Della histeris, menyambar gelas air di depannya hingga pecah. "Aku tidak mau melihat keluarga kita terlibat dengan orang-orang miskin. Aku berjuang keras mendapatkan posisi ini. Aku mengurus perceraian itu, dan aku pastikan mereka tidak bisa bertemu lagi agar tidak ada drama murahan yang mengganggu bisnis kita." Della terisak. Semua amarahnya berubah menjadi keputusasaan yang tidak terkontrol. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Catur.
Aku tidak mau dia merawat anak jalanan yang sudah terikat dengan keluarga kotor. Pengakuan itu, yang terdengar jelas di hadapan para direktur, adalah lonceng kematian bagi karir Della. Catur berdiri. Ia menatap Della dengan pandangan dingin yang penuh kekecewaan. Della, perbuatanmu telah melampaui batas etika bisnis dan kemanusiaan. Kau tidak hanya mencampuri urusan pribadiku, kau melakukan kejahatan moral yang berdampak pada dua anak yatim piatu, kata Catur, suaranya kini kembali tenang, namun memiliki ketegasan palu hakim. Efektif hari ini, kau harus mengundurkan diri dari semua jabatanmu di Adhikara Group dan anak perusahaannya. Aku akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua keputusan hukum yang kau buat selama menjabat. Jika ada bukti kriminal lebih lanjut, aku tidak akan segan-segan menyerahkannya ke pihak berwajib. Della, yang kini hanya mampu menangis dan memohon-mohon, mencoba meraih tangan Catur. Catur, jangan. Aku ibumu. Aku bagian dari keluarga ini. Keluarga tidak akan menghancurkan anggota keluarganya sendiri. Della, kau adalah racun. Dan racun harus dibuang. Putus Catur tanpa kompromi. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Della keluar dari ruangan itu. Setelah Della dan keributan menghilang, ruangan menjadi sunyi, hanya menyisakan Zaki dan Catur. Catur kemudian berjalan mendekati Clarin yang masih berdiri di ambang pintu. Matanya dipenuhi air mata dan trauma yang perlahan mulai hilang. Mawar kecil, kata Catur, suaranya melembut. Della sudah pergi. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Om Catur berjanji. Clarin mengangguk, lalu berlari, bukan ke pelukan Catur, tetapi langsung ke pelukan Zaki. Kak Zaki, dia tidak bisa memisahkan kita lagi, kan? Isak Clarin, memeluk pinggang Zaki erat-erat. Zaki memeluk adiknya dengan kekuatan yang selama ini ia tahan. Tidak akan, Clarin. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Kita adalah keluarga. Kita punya darah yang sama, dan sekarang kita punya kebenaran yang sama. Air mata Zaki menetes di rambut Clarin. Setelah 7 tahun terpisah, dan melalui intrik yang keji, ikatan persaudaraan mereka akhirnya diresmikan oleh kebenaran yang pahit. Catur berdiri di sana, mengawasi. Ia melihat persatuan itu sebagai lukisan keajaiban yang tak ternilai harganya. Ia kemudian tersenyum, menyadari bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua aset perusahaannya. Ia memenangkan kepercayaan dan tempat di hati Clarin dan Zaki. Sekarang, kita harus memutuskan, mawar kecil. Di mana kamu ingin tinggal? Dengan kakakmu yang baru kau temukan, atau di rumah besarku? Tanya Catur. Clarin menatap Zaki, lalu menatap Catur. Ia menggenggam erat tangan Zaki. Keputusan itu tidak mudah, karena kedua pria itu adalah pahlawannya. Aku mau tinggal dengan Om Catur, tapi aku mau Kak Zaki selalu ada setiap hari, jawab Clarin jujur, ekspresinya mencerminkan harapan polos seorang anak. Setelah badai Della berlalu, meninggalkan kekosongan yang dingin di Adhikara Group, Zaki, Clarin, dan Catur duduk bersama di kamar perawatan VIP yang kini terasa hangat. Clarin tertidur pulas setelah kelelahan emosional. Wajahnya damai di pelukan boneka hadiah dari Catur. Di samping ranjang, Zaki dan Catur menghadapi sebuah keputusan yang jauh lebih sulit daripada melawan intrik Della, merumuskan masa depan Clarin. Kau dengar sendiri, Zaki, ujar Catur, suaranya pelan. Clarin memilih kami berdua. Dia memilih keamanan yang kuberi, dan cinta yang kau bawa. Zaki mengangguk, menatap wajah adiknya yang damai. Ada perasaan pahit bercampur manis dalam hatinya. Itu adalah jawaban yang paling adil untuknya. Catur, dia tidak seharusnya memilih salah satu di antara kita, dan aku tahu itu. Sekarang, mari kita bicara sebagai dua pria dewasa yang mencintai seorang anak, kata Catur, raut wajahnya serius. Secara hukum, aku adalah wali sementara, dan aku sudah mengajukan adopsi. Secara biologis, kaulah kakaknya, keluarga kandungnya. Apa yang akan kau lakukan? Dilema itu bagai dua magnet yang saling tarik-menarik di dada Zaki. Di satu sisi, ia ingin sekali memeluk Clarin dan membawanya pulang, menebus janji 7 tahun lalu. Di sisi lain, ia melihat realitas dengan mata terbuka. Aku akan memberitahumu, Catur, apa yang ada di hatiku, kata Zaki,
menatap lurus ke mata Catur. Aku ingin dia ikut denganku. Aku ingin membangunkannya setiap pagi, memasak untuknya, melihatnya tumbuh di lingkungan keluarga kandungnya. Tapi aku tidak bisa. Gaji koordinator lapanganku memang lebih baik dari memulung. Tapi itu tidak cukup untuk memberinya sekolah terbaik, perawatan kesehatan terbaik, atau rasa aman yang tak tergoyahkan. Zaki menghela napas. Sebuah pengakuan pahit yang terasa membebaskan. Jika aku mengambilnya, aku akan mengulang siklus kemiskinan yang sudah membuat kami terpisah dulu. Dia akan kembali takut. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin kulihat. Jadi, apa keputusanmu? Tanya Catur. Aku ingin kau melanjutkan adopsi itu, Catur. Jawab Zaki, membuat Catur terkejut. Aku ingin kau menjadi ayah angkatnya yang sah, yang memberinya sayap emas untuk terbang tinggi. Tapi aku mengajukan satu syarat, Catur. Apapun itu, selama itu baik untuk Clarin, jawab Catur cepat. Izinkan aku menjadi bagian dari hidupnya. Secara hukum, aku ingin statusku diakui sebagai kakak kandungnya. Aku ingin kau memperlakukanku bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai keluarganya. Biarkan aku bertanggung jawab atas pendidikannya, bersama denganmu. Biarkan aku menjadi alarm paginya, dan pendongeng malamnya. Biarkan kami memiliki waktu bersama tanpa batas. Catur berdiri, melangkah ke jendela, memandang gemerlap kota yang ia kuasai, tetapi ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan gedung-gedung pencakar langit. Ia berbalik, wajahnya tersenyum lega. Zaki, kamu adalah pria yang lebih baik dariku. Itu adalah permintaan yang sangat mulia. Aku menghormati keputusanmu. Aku akan menunjukmu secara resmi sebagai wali biologis Clarin, dan dalam proses adopsi, kita akan mencantumkan bahwa dia memiliki kakak kandung yang sah yang selalu hadir dalam hidupnya. Ini akan menjadi model keluarga modern yang unik, di mana cinta lebih penting daripada status. Catur menjulurkan tangannya. Kita adalah tim, Zaki. Tim yang dibentuk oleh takdir dan diperkuat oleh cinta untuk mawar kecil. Zaki menerima jabatan tangan itu dengan kelegaan yang besar. Beban di hatinya akhirnya terangkat. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai menemukan alur barunya. Clarin sudah diizinkan pulang ke rumah mewah Catur. Rumah itu kini dipenuhi tawa dan aroma baru. Catur dengan cepat memastikan janji-janji hukumnya terpenuhi. Ia menunjuk pengacara terbaik untuk mengurus adopsi, memastikan status Zaki sebagai kakak kandung dan wali biologis tetap diakui. Zaki, di sisi lain, menjalankan perannya sebagai koordinator yayasan dengan penuh semangat, menggunakan gajinya untuk membeli buku-buku dan perlengkapan sekolah untuk Clarin. Catur juga menepati janjinya yang lain. Ia membelikan Zaki sebuah unit apartemen kecil di kompleks perumahan yang bersebelahan dengan klaster rumahnya. Suatu sore, Catur datang mengunjungi apartemen baru Zaki. Lumayan, kan? Tidak sebesar rumahku, tapi setidaknya tidak ada bau sampah di sini. Canda Catur, bersandar di kusen pintu. Ini jauh lebih dari lumayan, Catur. Ini adalah istana bagiku, jawab Zaki, menawari Catur secangkir kopi instan. Aku bisa berjalan kaki ke rumah sakit dan ke rumahmu. Aku bisa menjemput Clarin setiap hari. Soal itu, Catur duduk di sofa. Aku sudah memindahkan Clarin ke sekolah terbaik di kota. Besok adalah hari pertamanya. Aku ingin kamu yang mengantarnya. Zaki tersentak. Matanya berbinar. Sungguh. Tentu. Aku ingin dia tahu, di hari pertamanya yang besar, bahwa kedua pahlawannya hadir. Tapi aku juga punya permintaan. Clarin sangat trauma dengan keramaian dan sorotan media sejak kasus Della. Bisakah kita membuat perjanjian? Perjanjian apa? Aku akan mengurus semua yang berkaitan dengan publik, pers, dan masalah uang. Kau urus semua yang berkaitan dengan emosionalnya, kasih sayang, dan sejarahnya. Kita bagi tugas, seperti dua nahoda di kapal yang sama. Kita akan membesarkannya bersama. Aku adalah ayahnya, kau adalah kakaknya. Dan kau bisa mengawasiku, memastikan aku tidak pernah membuat kesalahan seperti Della. Jelas Catur, nadanya rendah dan tulus. Aku menerima perjanjian itu, Catur. Kau adalah teman terbaik yang pernah kudapatkan.
Kau memberiku keluarga dan harga diri, kata Zaki. Tidak, Zaki. Kamu yang memberiku keluarga dan hati nurani. Sebelum kau datang, hidupku hanya angka-angka. Kau membawa kehangatan kemanusiaan ke dalam hidupku, balas Catur. Mereka berdua tersenyum. Persahabatan mereka kini menjadi ikatan yang kuat. Ikatan darah dan ikatan janji telah menyatu demi satu bunga kecil bernama Clarin. Malam harinya, Zaki menelepon Clarin. Halo, Mawar kecil. Besok pagi, kakak akan mengantarmu ke sekolah. Kamu sudah siap? Siap, Kak Zaki. Tapi kakak harus janji, jangan pakai gerobak, ya? Tawa Clarin terdengar bahagia di seberang telepon. Tentu tidak, sayang. Kakak akan pakai seragam kantor yang rapi. Dan kita akan membeli buku cerita paling bagus di toko. Janji Zaki. Keputusan telah dibuat. Masa depan telah dirancang. Zaki, sang pemulung yang menjadi koordinator, dan Catur, sang CEO yang menjadi ayah angkat, telah membentuk trio tak terduga yang siap memulai kehidupan baru. Pagi pertama Clarin di sekolah barunya terasa dingin dan penuh janji. Matahari baru saja naik, memancarkan cahaya keemasan yang menembus jendela apartemen baru Zaki. Zaki sudah siap, mengenakan seragam kerjanya yang rapi, kemeja berkerah dan celana bahan yang bersih. Sebuah pemandangan yang jauh berbeda dari pakaian lusuhnya dulu. Ia berjalan kaki sebentar menuju rumah Catur, menikmati udara pagi yang segar. Kedisiplinan Catur telah menular padanya. Zaki kini menghargai keteraturan yang selama ini ia hindari di jalanan. Saat tiba di rumah Catur, pelayan rumah menyambutnya dengan senyum hormat. Zaki langsung menuju ruang makan, di mana Catur sudah duduk rapi dengan setelan jas mahal, membaca koran bisnis. Clarin sudah duduk di meja makan, mengenakan seragam sekolah barunya yang berwarna putih biru, tampak manis dan sedikit gugup. Rambut ikalnya diikat rapi. Selamat pagi, tuan-tuan. Sapa Zaki ceria, mengambil tempat di samping Clarin. Selamat pagi, Zaki. Kamu tepat waktu, seperti biasa. Balas Catur, melipat korannya. Clarin sudah menunggu kakakmu sejak subuh. Dia terlalu semangat, atau terlalu gugup? Clarin, yang kini ia izinkan dipanggil dengan nama aslinya. Clarin, alih-alih Mawar kecil, mengangkat wajahnya. Aku gugup, Kak Zaki. Bagaimana kalau teman-temanku tahu aku dulu tinggal di gerobak? Ketakutan itu adalah hantu lama yang masih berusaha menariknya kembali. Zaki segera menggenggam tangan Clarin yang mungil di atas meja. Dengarkan kakak, Clarin, kata Zaki lembut. Tatapannya penuh kasih sayang. Masa lalu adalah fondasi yang membuatmu kuat. Kamu adalah bunga yang tumbuh di tempat paling sulit. Itu membuatmu lebih istimewa dari siapapun di sekolah itu. Dan di sana, kamu punya dua pahlawan di belakangmu, Om Catur dan kakak. Tidak ada yang akan berani menyakitimu. Catur mengangguk, mendukung kata-kata Zaki. Benar, Clarin. Identitasmu di sekolah adalah putriku, dan kamu adalah adik dari koordinator yayasan terbesar di kota. Tidak ada yang tahu kisah lamamu, kecuali kita bertiga. Dan jika ada yang bertanya, katakan saja kamu sangat menyayangi kakakmu yang bernama Zaki. Kombinasi antara cinta tulus Zaki dan perlindungan sosial dari Catur menjadi benteng emosional yang kokoh bagi Clarin. Ia tersenyum lega. Ketakutannya menguap seperti embun di pagi hari. Terima kasih, Om Catur. Terima kasih, Kak Zaki, ucap Clarin, kini lebih berani. Setelah sarapan, Zaki dan Catur memutuskan untuk mengantar Clarin bersama-sama. Mereka berjalan bergandengan tangan, tiga sosok yang tampak aneh tetapi penuh kasih sayang. CEO berjas mahal di satu sisi, koordinator yayasan yang berpakaian rapi di sisi lain, dan seorang gadis kecil di tengah-tengah. Di gerbang sekolah, mereka berdua berlutut, menyejajarkan diri dengan Clarin. Belajar yang baik, sayang. Nikmati harimu, kata Catur, mengelus rambut Clarin. Nanti, ayah akan menjemputmu. Zaki tersenyum. Ingat, Clarin, jika ada masalah, ingatlah kata-kata kita. Kamu kuat. Dan sore nanti, kakak akan membawakanmu buku cerita dari toko buku terbesar di kota. Janji buku cerita itu membuat mata Clarin berbinar. Ia memeluk Catur, lalu memeluk Zaki erat-erat,
seolah takut melepaskan salah satu dari mereka. Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa, kakak. Mereka berdua berdiri tegak, menyaksikan Clarin berjalan masuk lingkungan barunya. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Setelah mengantar Clarin, Catur menawarkan tumpangan ke kantor Zaki. Di dalam mobil mewahnya, mereka membahas pekerjaan dan rencana masa depan Clarin. Aku sudah mendaftarkan Clarin untuk les piano dan bahasa asing, lapor Catur, suaranya dipenuhi antusiasme seorang ayah baru. Dan aku akan mulai mencari guru privat sejarah untuk memastikan dia tidak ketinggalan pelajaran. Itu bagus, Catur. Tapi aku ingin mengajaknya mengunjungi yayasan akhir pekan ini, usul Zaki. Aku ingin dia melihat anak-anak yang bernasib sepertinya, agar dia tidak lupa dari mana dia berasal. Tapi yang terpenting, agar dia melihat bahwa ada harapan besar bagi mereka. Ide yang bagus, Zaki. Itu adalah bagian dari tanggung jawabmu sebagai kakaknya, menanamkan nilai-nilai. Aku akan mengurus pendidikannya, kamu urus moral kompasnya. Setuju Catur, tersenyum. Percakapan mereka mengalir lancar, mencerminkan pemahaman yang mendalam. Mereka bukan lagi saingan, melainkan dua pilar yang menopang satu atap. Beberapa bulan berlalu. Model, keluarga unik, mereka berjalan lebih mulus dari yang diperkirakan. Catur memberikan Zaki tanggung jawab yang besar di yayasan, bahkan memintanya terlibat dalam rapat dewan direksi yang berkaitan dengan sosial perusahaan. Ini memberikan Zaki pengalaman dan kepercayaan diri yang luar biasa. Sementara itu, Clarin semakin mekar. Nilai-nilainya bagus, dan ia cepat beradaptasi. Hubungannya dengan Zaki dan Catur sangat seimbang. Di malam hari, setelah Catur selesai dengan urusan bisnisnya, trio itu sering berkumpul. Ayah, kenapa kita harus belajar matematika? Tanya Clarin suatu malam, saat Catur membantunya mengerjakan PR di ruang kerjanya. Karena matematika adalah bahasa universal. Sayang, itu akan membantumu memahami dunia ini, jawab Catur, menjelaskan dengan sabar. Kalau Kak Zaki? Tanya Clarin, menatap Zaki yang duduk di sofa sambil membaca. Kak Zaki, kenapa dulu kakak suka memulung? Pertanyaan itu tiba-tiba menembus lapisan kenyamanan baru mereka. Zaki menutup bukunya dan berjalan mendekat. Ia duduk di samping Clarin. Kakak memulung karena kakak mencari sesuatu yang hilang, Clarin. Sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Kakak mencari harapan. Kakak mencari cara untuk menepati janji. Dan kakak mencari kamu, jawab Zaki tulus. Memulung bukan pekerjaan yang mudah, sayang. Tapi pekerjaan itu mengajariku satu hal, bahwa di tumpukan sampah pun, kamu bisa menemukan permata yang paling berharga. Clarin tersenyum, menyentuh tangan Zaki. Dan permata itu aku, ya. Ya, kamu adalah permata mahkota kami, sahut Catur, tersentuh oleh percakapan mereka. Dan permata itu kini dirawat oleh dua orang yang menyayangimu melebihi apapun. Dialog-dialog seperti ini menjadi rutinitas, menyeimbangkan realitas keras masa lalu, yang diwakili oleh Zaki, dengan kenyamanan masa kini, yang diwakili oleh Catur. Suatu sore, Catur menerima kabar. Della telah mencoba melakukan upaya hukum terakhir untuk mengganggu adopsi, namun usahanya sia-sia. Setelah dihadapkan dengan bukti baru dan kesaksian anak di bawah umur, semua tuntutannya ditolak, dan statusnya di pengadilan semakin buruk. Akhirnya, pengadilan memutuskan, adopsi Catur Adhikara terhadap Clarin diterima secara sah. Catur menelepon Zaki segera, suaranya dipenuhi kegembiraan. Zaki, kita berhasil. Clarin kini secara sah adalah putriku. Dan statusmu sebagai kakak kandungnya diakui secara resmi dalam dokumen adopsi. Selamat, Ayah Catur. Kita menang, seru Zaki, tertawa bahagia. Kemenangan ini adalah penutup babak konflik mereka. Zaki, sang pemulung yang gigih, telah berhasil menepati janji persaudaraannya. Catur, sang CEO yang tulus, telah berhasil membentuk keluarga yang ia idam-idamkan. Mereka berdua, disatukan oleh seorang anak kecil bernama Clarin, telah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan adalah mata uang paling berharga di dunia, melampaui kekayaan dan status sosial. Kisah mereka, yang dimulai dari gerimis senja dan pungutan harian,
kini berkembang menjadi kisah persahabatan, persaudaraan, dan keluarga yang sesungguhnya.